Hah? Abda Ustaz Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat taufik dan hidayah, sehingga Allah mudahkan kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu maktabah dari Yayasan Misah. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing manusia dari gelapnya kesesatan menuju terang benderangnya Islam. Nah, ya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswa UI dan kampus yang lainnya. Alhamdulillah Allah mudahkan kita pada pagi hari ini berkumpul di sini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan kalau kita bicara tentang ilmu, maka secara garis besar ilmu terbagi menjadi dua ya. Ada ilmu dunia dan ada ilmu akhirat ya. Ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Dan antum ya yang kuliah di UI berarti itu rata-rata ilmu dunia ya. Meskipun ada beberapa jurusannya nyerempet akhirat ya. Seperti misalnya jurusan ekonomi syariah, itu kan ada bagian akhiratnya. Ada jurusan sastra Arab, itu ada bagian akhiratnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan jurusan yang lain pun, misalnya jurusan teknik, ya bisa aja ya. Kalau ilmunya diniatkan untuk mengangkat kebodohan, kemudian untuk memberikan manfaat kepada Islam dan muslimin, maka itu pun akan masuk ke dalam ilmu syar'i. Karena satu hal yang mubah, perkara yang mubah apabila diniatkan untuk akhirat, maka akan mendapatkan bagian akhirat. Karena di dalam satu dari 5 kaidah besar dalam Islam ya, al-umuru bimaqasidiha ya. Jadi dalam Islam ini ada 5 kaidah usul yang sangat agung ya, yang dikenal dengan 5 perkara usul yang 5 ya. Yaitu yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Perkara itu tergantung maksudnya, tergantung niatnya. Artinya meskipun misalnya itu adalah perkara yang mubah, perkara yang termasuk bagian dari dunia, tapi kalau diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Artinya kalau kita niatkan kuliahnya kita di UI misalnya ya untuk Allah, gimana cara untuk Allah? Untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri agar bisa mencari ma'isyah, untuk menjaga izzah dari meminta-minta, untuk bisa memberi nafkah kepada keluarga, untuk bisa membantu orang tua, untuk bisa membantu keluarga, maka niat yang mulia ini bisa merubah kuliah umum yang asalnya mubah menjadi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi ibadah apa? Kullu ma yuhibbuhullah wa yardah. Ya, semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah dalam Islam. Baik ya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita kedatangan seorang dosen yang luar biasa, bukan cuma dosen biasa ya, beliau bahkan adalah kepala departemen teknik industri Universitas Indonesia. Beliau senior saya, salah satu guru saya yang dulu mengajar saya terutama pas SMA ya. Saya pernah ikut bimbel yang beliau dirikan ya, bimbel matematika ya. Siap. Jadi beliau guru saya, salah satu yang berperan lah dalam hidup saya karena banyak memberikan nasihat, terutama kita yang SMA. Dan dulu saya waktu SMA beliau udah di UI ya. Iya betul. Ya, jadi saya waktu masih SMA beliau termasuk yang memotivasi saya untuk kuliah di UI gitu ya. Dan alhamdulillah waktu itu kita satu tim ya. Saya bilang satu tim karena nggak cuma sendirian. Kita sekitar 8 orang dari SMA teman ngaji ya, itu masuk UI bareng-bareng, kemudian ngontrak bareng-bareng selama 4 tahun ya. Jadi salah satu cara kami menjaga lingkungan, waktu itu kita bikin nyewa kontrakan bareng-bareng. Karena zaman itu belum ada kayak pesantren mahasiswa ya, masih jarang ditemukan. Waktu itu cuma ada
Nurul Fikri kalau nggak salah ya, punya PSDMS. PPSDMS ya. Kemudian belum banyak lah, makanya alhamdulillah zaman sekarang udah mulai banyak ya, di sini ada pesantren mahasiswa bisa. Kemudian sehingga saya Al Hikam juga udah ada pesantren mahasiswa juga ya. Jadi banyaklah tempat-tempat yang menjadi wadah. Dan itu sesuai dengan tema kajian kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana tips agar kita sekalipun ya tercatat sebagai mahasiswa di universitas yang jurusannya umum, tapi tidak melalaikan kita dari mempelajari ilmu agama ya. Jadi sebelah saya ada Ustadz Komarudin, yang beliau ini adalah Kepala Departemen Teknik Industri UI. Mulai tahun berapa, Ustadz? 2022 ya. Ini 2022 ya, sampai 2026 ya. sampai 2002, Masya Allah. Kemudian saya sendiri Khairul Umam, saya masih mahasiswa ya, S3 di Ilmu Manajemen UGM. Kemudian dulu S1-nya di UI ya. Alhamdulillah saya pernah kuliah di UI juga, masuk tahun 2005, lulus 2009. Kemudian setelah UI, saya penasaran sama ITB, jadi saya masuk MBA ITB. Selesai ITB, saya penasaran sama UGM. Jadi saya masuk UGM, ya Alhamdulillah. Karena saya orangnya senang belajar. Tapi langsung aja, jadi karena ini formatnya adalah semacam diskusi gitu ya, kita berikan kesempatan pertama kepada Ustadz Komarudin untuk menyampaikan materinya. Nanti saya akan pandu untuk diskusinya ya. Bagaimana tips agar kita selama berkuliah di jurusan umum, tapi tidak melalaikan kita dari ilmu agama. Kepada Ustadz Komar kami persilakan. Falyatafaddal masykur. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih Ustadz Irul atas perkenalannya. Hari ini alhamdulillah saya diundang oleh Ustadz Irul untuk mengisi ya di pesantren Kosan Bisa, termasuk salah satu kerjasama dalam dakwah, karena saat ini kami juga di Fakultas Teknik sedang mengadakan kajian rutin ya setiap hari Kamis sore. Jadi kalau yang dari dari sisi Kosan Bisa, kita akan mengadakan kajian di Fakultas Teknik, khususnya di musola tekniknya. Nah, untuk materi hari ini sebenarnya saya bukan yang cocok, Cang Irul. Karena zaman dahulu itu ketika saya kuliah umum itu ikut pengajian agama, tapi tidak seperti Incang Irul kayaknya. Harusnya Incang Irul yang menyampaikan gitu ya. Oh, boleh saya tambah-tambahin. Tambah-tambahin, oke. Akan tetapi saya mengumpulkan beberapa. Saya baru fokus dalam tolabul ilmi itu setelah lulus ya, bahkan setelah lulus S3. Setelah lulus S3 baru saya belajar lagi, belajar bahasa Arab juga baru-baru ini, kemudian belajar ilmu syariat ya, usul-usulnya. Seperti yang tadi disebutkan, salah satunya Qawaidul Khams Al-Kubra. Yeah. Nah, hari ini saya mengambil materi dari kitab Syekh Utsaimin, yang kitab Al-Ilm. Kemudian saya ambil juga dari kitab, saya campur ya dari kitab Al-Alamah As-Sa'di, Qawaidul Fiqhiyah. Kemudian juga kita ambil dari Sahih Bukhari, di bab awal itu ada Kitabul Ilmi. Nah, mungkin karena formatnya tanya jawab, saya sudah menyiapkan ini ratusan lembar, Cang Irul. Masya Allah. Jadi harusnya kita ringkas ya. Iya. Kita ringkas, mungkin nanti kita akan lanjutkan lebih dalam lagi. Akan tetapi saya akan menyampaikan juga ya sebagian yang setelah saya ringkas. Nah, itu adalah Syekh Al-Alamah Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Faqih Zaman, itu berkata tentang ilmu syar'i, yaitu adalah ilmun ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Jadi ilmu syariat itu adalah ilmu yang Allah turunkan kepada rasulnya dari keterangan, dari petunjuk. Nah, di sini beliau mengunggulkan pendapat bahwa fal ilmu alladzi fihi tsana'u wal madhu huwa ilmul wahyi.
Jadi ilmu yang dipuji dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Nah, maksud ilmu yang di ayat seperti ini adalah ilmu syariat. Jadi Imam Syekh Utsaimin mengatakan bahwa ilmu yang dipuji yaitu adalah ilmu syariat. Kenapa beliau mengatakan seperti ini, berpendapat seperti ini? Karena berdasarkan sebuah hadis, yaitu adalah innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wa dirhaman. Karena para nabi itu tidak mewariskan dinar dan tidak juga mewariskan dirham. Wa innama warathul ilma. Akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzi wafir. Siapa yang mengambil ilmu ini adalah dia akan mendapatkan bagian yang sangat besar ya. Nah, di sini para nabi itu disebutkan mewariskan ilmu. Jelas bukan ilmu kalkulus ya. Kalau kita bukan ilmu kalkulus, bukan ilmu aljabar linear. Kalau bidang saya kebetulan ada optimization. Jadi saya berkutat di kalkulus, berkutat di aljabar linear gitu ya. Itu bukan, Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi ilmu yang dipuji dalam Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu agama. Jadi beruntunglah bagi teman-teman yang sudah fokus, terutama yang ada di pesantren Kosan Bisa ini, bisa belajar ilmu agama. Yang dahulu kami ikut pengajian tapi tidak punya muqarrar khusus. Kalau di Kosan Bisa ini ada muqarrarnya, kemudian tertib gitu ya. Sehingga nanti akan menjadi muslim yang kuat, yang bisa nanti insya Allah akan bisa menjadi pembelajar ya, lebih jauh lagi. Kemudian juga kami juga perlu mungkin memaparkan sedikit tentang keutamaan ilmu adalah kita tidak boleh hasad ya, kecuali dalam dua hal. Salah satunya adalah hasad ke dalam ilmu agama. Warujulun la hasada ila fitnatain wasani, tidak boleh hasad di dalam kecuali dua perkara, yaitu perkara yang kedua adalah warajulun atahumwahu hikmah, yaitu kita boleh hasad kepada orang yang diberikan hikmah. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan orang tersebut dia memutuskan perkara dengan ilmu tersebut dan juga mengajarkannya. Jadi betapa hasad itu kan adalah dosa yang sangat besar ya, tetapi boleh hasad terhadap ilmu. Jadi ketika kita melihat ada ilmu, ada seorang syekh, kiai, ustadz yang ilmunya luas sekali, itu kita tumbuhkan hati hasad di dalam hati kita. Ketika tumbuh hati hasad itu, kita akan punya dorongan untuk belajar, dorongan untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa terus dalam ilmu. Kemudian juga di dalam ayat itu banyak disebutkan bahwa kita tidak boleh, misalnya dalam Al-Taubah, bahwa jangan semuanya itu berjihad ya. Tetapi sebaiknya itu ada sebagian dari kita yang yaitu belajar ilmu agama. Jadi kalau kita melihat di UI gitu ya, dan kampus-kampus yang lain, itu sebagian besar belajar ilmu umum, termasuk saya juga dosen ilmu umum. Apa-apa yang kami ajarkan di dalam kelas itu adalah ilmu umum. Nah, sebagiannya itu dianjurkan atau diperintahkan ya, sehingga tadi disebutkan itu jadi nanti ada kita sampaikan didorong untuk mempelajari ilmu agama. Liyunzira qaumahum, untuk memberikan peringatan ya. Mudah-mudahan nanti yang teman-teman yang belajar ilmu agama ini akan menjadi dai baik di kampus maupun nanti di tempat kerja di masa mendatang. Dan menuntut ilmu ini adalah tingkatannya itu seperti tingkatan berjihad. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Jadi ketika kita pergi menuntut ilmu, dan menuntut ilmu juga itu termasuk yang akan Allah mudahkan masuk surga ya, itu adalah termasuk jihad, dan keutamanya sangat besar sekali. Ketika kita zaman ini alhamdulillah Indonesia aman ya, negara aman, itu jihad yang ada adalah jihad menuntut ilmu. Ketika kita di saat aman ini adalah yang utama adalah menuntut ilmu.
Kemudian Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan bahwa sebenarnya ilmu dunia yang kita pelajari ya di UI, di kampus lainnya itu termasuk adalah Syekh mengatakan dzalika la ankaro ayakuna lil ulumil ukhra faidah, bahwa tetap ada faedah di dalam ilmu agama ya, ilmu dunia, ilmu umum. Akan tetapi ada doabit ya, beliau sebutkan, kalau in a'anat ala ta'atillah wa ala nasri dinillah, kalau menolong atau membantu dalam taat kepada Allah dan menolong agamanya, fayakunu dzalika khairan wa maslahah, dan itu adalah menjadi baik dan maslahat. Akan tetapi Syekh juga menyebutkan waqad yakunu ta'allumuha wajiban. Ketika kita mempelajari ilmu umum itu kadang-kadang menjadi wajib. Kadang-kadang menjadi fi ba'dil ahyan. Idza kana dzalika dakhilan fi qaulihi ta'ala, ketika misalnya masuk ke dalam firman Allah wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Yaitu ketika memang kita perlu ilmu tersebut untuk mempersiapkan jihad. Jadi salah satu ilmu yang penting adalah ilmu dalam militer ya. Mudah-mudahan ilmu saya yang termasuk juga bisa digunakan untuk optimasi itu masuk di dalam ini ya, mempersiapkan kekuatan negara ya. Negara Indonesia dalam hal ini adalah itu bisa masuk waqad yakunu ta'allumuha wajib. Tetapi secara umum sehingga disebutkan oleh Syekh ilmu umum ini ya, yang disebut oleh Syekh al-ilmu sana'at, ilmu benda-benda ataupun industri ya. Sana'at buatan, bukan sonaiyah teknik industri Pak. Enggak. Bukan. Jadi kalau dibaca di kitabnya Syekh Utsaimin itu ilmu sana'at ya, makanya saya tulisan di sini thalaba ilmu sana'at. Bisa juga industri sih. Industri. Iya. Boleh ya, sonaiyah. Manufaktur ya. Manufaktur. Tapi Syekh disebutkan di sini adalah sebagian ulama berpendapat bahwa mempelajarinya adalah fardu kifayah ya. Fardu kifayah. Karena manusia itu perlu alat teknologi untuk memasak, untuk meminum ya, untuk kendaraan, untuk transportasi. Yang menarik di sini Syekh mengatakan ya, ketika kita menuntut itu pendapat Syekh Utsaimin. Kemudian kita kembali lanjutkan ke dalam hukum menuntut ilmu syar'i ya, bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Idza qama bihi ma yakfi shara fi haqqil akharina sunnah. Jadi ketika sudah mencukupi orang lain, dan saya rasa di Indonesia ini, di Depok, di Jakarta kayaknya masih kurang orang-orang yang mempelajari ilmu syar'i. Jadi untuk kita itu adalah fardu kifayah. Malah Syekh itu mengatakan wa yanbaghi li talibil ilmi ayyash'ura nafsahu annahu qa'imun bi fardi kifayah halau talabihi. Jadi dianjurkan atau didorong sekali ketika kita menuntut ilmu, kita tuh menganggap menuntut ilmu ini adalah ketika kita menunaikan sesuatu yang fardu kifayah, kewajiban. Jadi ini adalah wajib. Gitu, ketika kita belajar ini adalah wajib. Kenapa? Jadi liyahsula lahu thawabu fa'ilil fardi ma'a tahsilil ilmi. Jadi selain dapat ilmunya, juga kita dapat pahala mengerjakan sesuatu yang wajib. Jadi sesuatu yang wajib itu tingkatannya jauh di atas yang sunnah. Jadi ketika menuntut ilmu, secara umum memang sunnah, tapi mungkin di sini adalah fardu kifayah, dan waqat yakunu fardu kifayah, kita menganggapnya ini adalah fardu kifayah. Gitu. Sehingga kita akan bisa mendapat pahala fardu kifayah. Nah, dalam ilmu ini ada nasihat Imam Syafi'i yang terkenal ya, yang kita dengar ataupun kita sebut dengan sudasiyatul ilm kalau nggak salah ya. Sudasiyatul 6 perkara yang mendorong mendapatkan ilmu. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, akhi lan tanala al-ilma illa bisittah. Saudaraku,
ilmu itu tidak akan didapatkan kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bibayan. Imam Syafi'i mengatakan, aku akan menjelaskannya secara rinci ke-6 tersebut. Pertama, dzakaun, kecerdasan. Ilmu itu perlu kecerdasan. Insya Allah teman-teman yang kuliah ya, ini apalagi kuliah di UI, itu punya kecerdasan. Tetapi kecerdasan itu nggak cukup. Yang kedua ada wahirsun, yaitu semangat. Jadi ketika menuntut ilmu harus semangat. Wajtihadun, kemudian sungguh-sungguh, jangan menyerah. Jauh segala macam, panas, hujan, jangan menyerah. Wabulghah, kemudian juga modal ya. Jadi menuntut ilmu perlu modal, walaupun modalnya sekarang mungkin kalau zaman dahulu para ulama itu bersafar dari satu kota ke kota lain untuk mendapatkan satu ilmu, satu hadis. Sekarang itu adalah tempat yang mudah sekali. Kita bisa di salah satunya di Majmu'ah, di website, di YouTube itu banyak sekali materi-materi para ulama. Itu juga bisa dijadikan salah satu sarana. Wa suhbatu ustad, dan juga adalah penemanan ataupun menemani ustaz ya. Maksudnya ya ketika kita belajar dari ustaz itu akan lebih mudah. Jadi kalau misalnya kita baca kitab ini, mungkin baca kitab ini butuh 1 bulan gitu ya. Tetapi ketika kita mengadakan belajar dari ustaz itu mungkin dalam 1 minggu selesai. Dan kita juga akan mendapatkan faidah-faidah yang lebih banyak. Ada hal-hal yang kita tidak paham, itu bisa dijelaskan oleh Ustaz. Ada hal-hal yang perlu ditambahkan penjelasannya yang terkait dengan kegiatan kita itu juga bisa dijelaskan oleh Ustaz. Watulu zaman, dan juga yang keenam adalah panjangnya masa. Di panjangnya masa ini saya sekarang bertekad setelah saya selesai kuliah S3, saya harus kembali lagi menjadi pembelajar Ustaz Irul gitu. Jadi ketika saya mungkin selesai S1 kemudian sibuk dengan profesi dosen, S2 kemudian sibuk dengan profesi dosen S3. Jadi itu adalah ma'ani bersama, sebenarnya saya dulu adalah orang madrasah. Ustaz Irul juga dulu madrasah ya. Sempat madrasah. Saya dulu madrasah lebih lama Ustaz. Dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Kemudian saya pindah ke as-sanaiyah itu. Nah sekarang ada waktunya, insya Allah kita akan berkhidmat, mempelajari ilmu, dan kalau diberi kesempatan untuk menyebarkan ilmu. Kemudian kami tuliskan di makalah ini adalah beberapa nasihat tentang menuntut ilmu, akan tetapi mungkin beberapa hal yang perlu kita sambungkan dengan tema hari ini adalah bagaimana kita menyambungkan, memadukan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Nah, ini berkaca juga dengan zaman saya kuliah dulu ya. Mungkin kalau Cang Irul kan beda, dia di kosan dengan teman-teman yang ini ya. Saya itu kosannya agak beda ya. Belum ada kosan bisa juga waktu itu. Udah tua banget kayaknya ya. Iya. Ya. Adalah di sini saya akan langsung pertama adalah ketika kita kuliah ini kita coba meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang kita lihat malah memudorotkan, hal-hal yang perkara yang melalaikan, dan juga kita jangan membuang-buang waktu. Jadi di Arba'in Nawawi itu salah satu hadisnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat ya. Jadi kalau kita setelah selesai kuliah, pulang dari kuliah gitu ya, kemudian banyak ngobrol ngalor ngidul gitu, membicarakan hal-hal sesuatu, itu mungkin lebih baik kita tinggalkan. Hal-hal yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Membicarakan politik, nanti gubernur siapa, ini siapa, presiden siapa, itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada asar, tidak ada pengaruhnya kepada kita. Kalau misalnya Anda seorang pejabat, Anda seorang menteri, seorang anggota DPR, oke, itu adalah tugas Anda untuk menasihati para umarok. Tapi ketika kita cuma orang biasa, kesibukan kita adalah kesibukan di diri kita dan di keluarga kita dan teman-teman.
Tidak perlu kita sebutkan dengan membahas A, membahas B, membahas C. Gitu. Hal-hal yang tidak bermanfaat mari kita tinggalkan. Kemudian juga hal-hal yang perkara syubhat. Gitu ya. Misalnya sekarang kan ada entertainment, misalnya main game gitu yang agak nyerempet, yang pakaiannya, kalau kita lihat game itu pakaiannya agak-agak terbuka gitu ya. Itu ada perkara-perkara yang syubhat. Waman waqa'a, mungkin jelas kalau itu haram udah. Kalau mungkin ada yang mengatakan ini syubhat lah, maksudnya masih musytabihat, masih mutasyabihat. Tapi kita ingat dalam sebuah hadis, waman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Orang yang terus-menerus melakukan sesuatu perkara yang samar, itu nanti dia akan jatuh ke dalam keharaman. Jadi kita jauhi perkara yang perkara yang samar, hukumnya itu seperti itu. Misalnya juga, ini makanan belum halal atau nggak jelas sih misalnya ya, halal atau haram gitu ya, mending lebih baik kita tinggalkan. Ini adalah perkara waro ya, tanpa kita menetapkan bahwa itu haram gitu. Tetapi perkara ini masih samar buat kita tinggalkan. Kenapa? Karena ketika kita terbiasa dengan perkara yang samar, itu kita akan terjatuh di perkara yang haram. Lalu juga Kosan Bisa ini saya sangat senang sekali. Kita punya pesantren Kosan Bisa yang bisa menjadi tempat kita punya teman-teman yang soleh, teman-teman yang mengajak kita pada kebaikan. Teman-teman, kalau dulu saya punya kos-kosan yang juga tiap Sabtu itu ngajakin ngaji bareng seperti itu ya. Jadi ada teman saya yang paling bersemangat gitu ya, menuntut ilmu itu selalu mengajak kita untuk ikut pengajian. Itu di dalam sebuah hadis itu dimisalkan teman yang soleh itu dibandingkan dengan teman yang buruk adalah seperti kita duduk dengan tukang minyak wangi dan juga tukang pandai besi, betul. Pandai besi. Kalau kita duduk dengan teman yang minyak wangi, ini permisalan ya. Salah satu cara untuk metode dakwah adalah memberikan pemisalan sehingga orang berpikir, tapi bukan maksudnya zahirnya sama gitu ya. Ketika kita punya teman yang tukang minyak wangi, itu di sini disebutkan imma tashtarihi au tajidu rihah. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, entah kita bisa beli atau kita bisa dapat wanginya gitu. Kita berteman dengan Cang Irul, orang yang soleh insyaallah. Amin. Kemudian dengan ulama dan yang ustadz, itu kita mungkin belum tentu kita mendapatkan ilmunya, tapi kita dapat baunya ilmu, kita dapat adabnya, kita dapat akhlaknya. Itu sangat berguna untuk kita, sangat bermanfaat. Tetapi untuk pandai besi itu bisa yuhriku badanak au thawbak au tajida minhu rihan khabithah. Jadi kalau kita berteman dengan pandai besi, itu kita bisa badan kita kena ikut kebakar, atau baju kita ikut kebakar, atau kita kena dapat bau yang kurang sedap. Nah seperti itu. Usahakan kita cari teman-teman di kosan, di kampus, di teman-teman SMA. Kan sekarang kalau saya ini udah lumayan tua, itu WA itu ada grup SD, grup SMP, grup TK gitu kan. Ketika itu misalnya ada grup TK-nya? Nggak ada sih. Grup SD ada. Keren juga kalau ada grup TK. Soalnya saya TK sama SD itu jadi satu. Oh iya. Jadi SD kita sebutnya dulu tahdiri di ibtidaiyah itu. Jadi itu teman TK juga sebenarnya. Tapi itu orang-orang awam itu di sana ya. Jadi kayak misalnya ada grup SD, SMP, SMA yang kita bercampur baur antara wanita dengan laki-laki yang kita sebenarnya nggak punya hajat, nggak punya keperluan, itu lebih baik kita tinggalkan. Jadi ketika ini grup kok isinya wanita semua gitu kan, terus buat apa gitu, nggak ada manfaatnya, lebih baik kita termasuk di situ ya. Jadi di semua ini itu termasuk kalau kita nggak perlu. Saya kebetulan jadi ketua departemen ini, semua WA masuk gitu ya. Mudah-mudahan setelah selesai
kita bisa menghindari berhubungan dengan karena lawan jenis itu fitnah. Gitu ya. Bagi saya yang sudah tua itu masih fitnah. Apalagi yang masih sama siswa. Apalagi yang masih mahasiswa. Buat saya yang sudah beristri, yang saya alhamdulillah punya anak 5 wanita semua, itu masih terkena fitnah. Seperti itu. Jadi sebenarnya mudah-mudahan sebentar lagi diganti, Ustaz. Kemudian juga ketika kita menuntut ilmu itu kita coba cari waktu yang khusus untuk menuntut ilmu, dan kita paksa untuk menuntut ilmu. Ketika kita kuliah, kita ke kuliahnya ini kuliah jam 8, ataupun hari Senin jam 8, hari Rabu jam 10. Ada nggak di waktu-waktu yang kosong itu kita bisa isi dengan kajian, dengan belajar, gitu ya. Dan juga kita sesuaikan dengan kemampuan. Jangan kita sangat bersemangat itu jadi semua belajar gitu. Kita harus coba bertahap dalam belajar. Dalam sebuah hadis Umar radhiyallahu anhu itu pernah ketika ini hadis tentang kisah apakah Nabi mentalak istrinya ya, itu tanaub, disebut adalah bergantian. Umar waktu itu kan baru hijrah ya dari Mekah ke Madinah, sehingga Umar itu belum punya para sahabat dari muhajirin itu belum punya harta. Itu Umar itu tanaub, artinya punya giliran ya, punya giliran. Mungkin kita baca wa kunna natanawabun nuzula ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami, yaitu Umar dan temannya yaitu Umayyah bin Zaid, itu saling bergiliran. Bergiliran yaitu nuzul, duduk di majlis Rasulullah, yanzilu yauman, saudara si Umayyah yang Ansor itu adalah belajar sehari, wa unzilu yauman, dan aku juga belajar sehari. Fa idza nazaltu, ketika aku belajar, ji'tuhu bi khabari dzalikal yaum minal wahyi wa ghairihi. Aku akan mendatangi saudaraku sahabatku itu Umayyah untuk mengabarkan apa yang wahyu yang ada hari itu dan yang lainnya. Wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Ketika Umayyah juga giliran Umayyah sedang belajar, dia akan mengabarkan kepadaku. Nah, ini kemudian ada cerita yang ceritanya di sini adalah mungkin kita baca fanazala sahibil ansar yauma naubatihi fadaraba babi darban syadidan. Jadi ada perkara yang sangat genting sekali ya, diketuk dengan ketukan yang keras ya, pintunya Umar. Faqala athammahu, siapa di sana kaget ya, Umarnya kemudian keluar, kemudian qad hadatsa amrun azim. Nah, ini cerita tentang ketika Nabi i'tizal, Nabi itu tidak menggauli istri-istrinya dan menyendiri di Masjid Nabawi. Itu perkara yang sangat heboh ya. Selama sebulan Nabi itu i'tizal, tidak bergabung dengan istrinya. Kemudian ada turun ayat takhir. Baik, salah satu cara yang belajar yang penting adalah yang saya juga merasakan sangat penting adalah kita belajar usulnya, belajar asal pokok-pokoknya, dan belajar itu dari tingkatan ringkasan. Jadi jangan misalnya kita mau belajar Sahih Bukhari, kita buka Fathul Bari. Itu Fathul Bari berapa puluh tahun baru selesai. Gitu ya. Tapi kalau kita baca matannya Sahih Bukhari dengan ustadz gitu ya. Di Pasar Minggu itu ada ustadz ini, ada Syekh Adil yang tiap Rabu dan Kamis itu membahas Sahih Bukhari. Belajar dari ringkasnya. Supaya apa? Supaya kita dapat foundation, dapat dasarnya, kemudian nanti kita bisa naik ke atas, gitu ya. Dan ini adalah yang sangat diperlukan buat para pencari ilmu, bahwa dia bisa membedakan mana yang penting, mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Jadi perlu dibedakan. Dan ini juga nanti
berhubungan dengan apakah misalnya saya mengambil mata kuliah pilihan, apakah saya ngambil kegiatan A, kegiatan B, misalnya sekarang ada MBKM, apakah saya mengambil ilmu agama yang lain, apakah yang mana gitu ya. Jadi salah satu yang penting adalah sekarang mungkin yang perlu digalakkan juga mungkin masuk mukorornya di pesantren bisa itu adalah mutun Ustaz ya. Mutun ya. Mutun sudah mulai ya. Nah, ini kita coba ambil dari mutun Imam As-Sa'di di Manzumah Qawaid Fiqhiyah. Fa in tazaham adadul masalihi yuqaddimul a'la minal masalihi wa didduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Nah, ini adalah yang penting sekali bahwa ketika ada maslahat tazahum, ada dua maslahat ini, tapi kita nggak bisa ngambil salah satu, nggak bisa ngambil dua-duanya. Yuqaddamul a'la minal masalihi, diambil mana yang lebih utama, yang lebih maslahat lebih besar. Wadidduhu tazahumul mafasidi, ketika kebalikannya ada beberapa mafsadat, ketika ada beberapa mafsadat, yurtakabul adna minal mafasidi, diambil mafsadat yang paling rendah gitu ya. Ketika kita menghadiri kajian syekh itu selalu diingatkan gitu ya, misalnya di dalam kitab ilm ya di Sahih Bukhari itu bahwa jauhilah ikhtilaf ma'an anni bahwa saya ini seorang dosen itu agak itu ada mafsadat ya, dan di kelas itu nggak bisa kita atur gitu ya. Ya, dan saya juga kegiatannya itu sebagai ketua departemen, jadi ketua departemen bukan kepala departemen. Sebelumnya sekretaris departemen wakil. Itu mafsadatnya ada mafsadatnya, tetapi kita coba lihat mana mafsadat yang lebih ringan, itu yang kita ambil. Ya, jadi ini adalah salah satu kebaikannya, salah satu pintarnya orang itu akan bisa membedakan mana maslahat yang lebih tinggi dibanding maslahat yang lebih rendah. Dan mana mafsadat yang besar dan mafsadat yang ringan. Ini perlu pendalaman ya. Kemudian ada beberapa hal lagi yang mungkin akan saya sampaikan, ada 3. Masih ada waktunya Ustaz ya? Masih, tepat. Masih. Sampai jam 12 ya? Sampai jam 12. Jangan kayak gitu. Ini rusak ya? Jam 10 itu. Pas itu pas, oke. Jadi kita ringkas nanti makalahnya bisa, ringkasannya bisa saya juga cuma meringkas ya, mengambil dari sana dari sini, bukan tulisan saya sendiri. Yaitu adalah kebiasaan pemuda ini adalah kadang begadang. Ya, ataupun di dalam istilah Arab itu adalah samar ya. Mungkin kita pernah mendengar bahwa Imam Ahmad pernah melazimi Imam Syafi'i, kemudian melihat tentang ibadah malamnya, tapi ternyata Imam Syafi'i itu tidak sholat malam ya. Sementara Imam Syafi'i ternyata adalah memikirkan suatu hadis ya, dan itu adalah menunjukkan bahwa belajar itu lebih utama dibanding ibadah. Akan tetapi begadang ataupun belum begadang ya, setelah Isya itu kalau kita tidak punya perkara yang penting, itu sebaiknya jangan ngobrol. Perkara-perkara mubah itu ditinggalkan, ya. Atau adapun perkara-perkara yang sunnah, seperti misalnya saya sudah punya istri, itu kita ngobrol dengan istri, dengan anak, melihat anak, ngobrol dengan anak, itu adalah perkara yang sunnah, itu tidak mengapa, itu bisa dilihat. Tetapi hadis secara umum, karena yakrahun nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Rasulullah itu membenci tidur sebelum isya. Ya. Jadi habis maghrib jangan tidur. Kemudian juga membenci juga berbicara ba'da isya, ngobrol-ngobrol setelah isya. Imam Nawawi berkata, mengambil pendapat para ulama bahwa kenapa sih jangan tidur sebelum isya? Supaya manusia itu tidak bermudah-mudahan kemudian dia tidur sehingga meninggalkan sholat isya secara berjamaah gitu ya. Ini walaupun ada ikhtilaf ya, isya sholat berjamaah itu wajib atau tidak atau sunnah.
Tetapi semua ulama, semua para imam itu sholat secara berjamaah termasuk Nabi, maka kita ikuti. Dan juga supaya kenapa dia tidak disukai ngobrol setelah Isya adalah supaya nanti bisa bangun sholat subuh. Adapun para thalibul ilmi ini sangat sekali dianjurkan untuk sholat malam. Seperti itu. Kalau kebanyakan ngobrol sampai jam 12 sampai jam 1 gitu ya, itu udah kebiasaan, mungkin kebiasaan kos-kosan ya, itu udah kayaknya kalau malam tuh nyala gitu, kalau pagi saat subuh malah sepi sunyi. Ya itu, mari kita berusaha tinggalkan. Kemudian juga dua hal yang akan kami nasihatkan kembali adalah kita jangan terburu-buru mengambil ilmu. Ya, Rasulullah itu bersabda, sadidu wa qaribu, berlaku benar dan pertengahan, wa'lamu anna lan yudkhilal ahadukum amaluhul jannah, dan amal kita tidak akan memasukkan ke dalam surga. Kemudian di bagian akhirnya adalah menyebutkan wa anna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang dilakukan adalah yang rutin terus menerus walaupun sedikit. Jadi kita belajar, kita baca kitab langsung 6 jam. Tapi saat itu doang, nanti besoknya udah berhenti, minggu depannya udah berhenti. Lebih baik baca kitab mungkin kita belajar dulu dari sedikit-sedikit, baca buku agama 10 menit. Udah bisa rutin tiap hari 10 menit, mungkin bisa kita tingkatkan jadi 30 menit gitu ya, dengan sambil tadi melihat mafsadat ya. Kita perlu pulang ke rumah orang tua gitu ya, hari Ahad misalnya, perlu jenguk orang tua, perlu ada kegiatan lain, itu kita coba sesuaikan. Lalu yang terakhir adalah bahwa setiap sesuatu itu ada masa semangatnya dan masa kendornya. Ketika kita menuntut ilmu, itu kita lagi semangat dan kadang-kadang ada kendornya. Di sini dinasihatkan innalikulli amalin syirrah summa fatrah. Ada setiap perkara itu ada masa semangatnya dan ada masa kendornya. Faman kanat fatratuhu ila bid'ah faqad dhalla. Ketika kita kendor, jangan melakukan sesuatu yang haram, sesuatu yang samar, yang mutasyabihat. Karena kita akan tersesat. Wa man kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Ketika kita sedang kendor semangatnya, kita coba cari perkara lain yang termasuk kebaikan. Kita lagi kurang semangat menuntut ilmu, kurang semangat membaca kitab, mungkin kita ganti dengan membaca Al-Quran. Ketika kita kurang semangat membaca Al-Quran, mungkin kita coba baca mutun-mutun. Kita hafalkan mutun-mutun. Ketika kita capek menghafalkan mutun, mungkin kita bisa mendengarkan kajian para ulama misalnya di rekaman ataupun di YouTube. Demikian mungkin yang kami sampaikan di pertemuan ini. Mungkin kami kembalikan ke Ustadz Irul. Jazakallah khair jazaa atas sampaian dari Ustadz Komar. Masya Allah, banyak sekali yang beliau sampaikan. Mungkin kalau saya ringkas, di awal-awal tadi beliau menyebutkan beberapa keutamaan ilmu ya. Di antaranya ahli ilmu itu tergolong orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahli ilmu adalah orang yang kita boleh hasad kepadanya. Kemudian beliau menyampaikan tentang nasihat dari Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka ada 6 perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah zakaun, kecerdasan. Kemudian hirsun, semangat dalam mencarinya. Kemudian ijtihadun, juga sama, usaha sungguh-sungguh. Kemudian bulghah ini modal ya, baik modal biaya, modal buku, modal kitab, modal waktu. Kemudian yang kelima adalah sohbat ustaz. Jadi belajar itu jangan sendirian. Kita butuh guru. Dan yang keenam adalah tulu zaman. Bahwa belajar itu butuh waktu yang panjang ya, tidak hanya sesuatu yang instan. Kemudian tadi beliau menyampaikan nasihat agar kita punya waktu untuk belajar agama. Ya, diantaranya tadi menjauhi perkara-perkara yang syubhat ya, yang mubah tapi ada sisi syubhatnya, maka kita jauhi. Kemudian yang kedua, kita harus punya prioritas ya dalam belajar. Ada waktu khusus yang kita gunakan. Kemudian nasihat beliau juga jangan bergadang, karena bergadang ini bisa menyebabkan seseorang banyak melalaikan dari waktunya. Kemudian yang terakhir, malah lupa yang terakhir.
Yang keempat semangat ya. Ya, semangat dalam mencari ilmu ya. Seperti itu. Futur ya. Taib ya, selanjutnya mungkin kita akan gali lebih dalam lagi berkaitan dengan tema kita. Tentunya kalau saya lihat kan ini peserta pada hari ini Masya Allah ya, ada yang teknik gitu ya, ada yang sastra Arab, dari banyak fakultas di Ustadz Komar ya. Jadi mungkin sebagai mahasiswa kan kadang-kadang mereka suka terlena gitu ya. Jadi gini, saya sendiri kan pernah menjadi mahasiswa. Salah satu yang mendorong saya waktu itu membuat pesantren kosta seperti itu kan karena saya sadar bahwa dunia kampus itu beda dengan dunia sekolah. Kalau dunia sekolah itu kan belajarnya jelas gitu ya, jam 7 sampai jam 3. Kalau dunia kampus kan kadang hari Senin kuliahnya jam 8, kadang Selasa jam 1 baru kuliah. Ada banyak waktu-waktu kosong. Tapi kadang-kadang ya sekalipun waktu kosongnya banyak ya, tapi itu tidak termanfaatkan. Artinya banyak orang yang akhirnya tidak bisa memanfaatkan waktu-waktu kosong tersebut. Nah, mungkin kita gali lebih dalam ke Ustadz Komar, bagaimana caranya supaya mahasiswa ini ya memanfaatkan waktu mereka. Mungkin kita bagi dua periode, karena kan mahasiswa ini ada yang mahasiswa awal-awal, ada mahasiswa akhir ya. Kita mulai dari yang awal dulu, Ustadz Komar. Sebagai mahasiswa yang baru masuk itu gimana caranya supaya mereka bisa seimbang nih antara dunia kuliahnya dengan belajar agamanya. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Mungkin sambil dibagikan ya makanannya biar Santi ini kayaknya mukanya tegang banget nih. Ya. Santai aja, ini formatnya diskusi. Silakan dibagikan minumnya sama makanannya. Gak apa-apa, sambil makan minum aja. Gak usah tegang. Baik. Pertama mungkin saya mau kasih komentar seimbang dalam itu nggak bisa Ustadz kayaknya. Bagus ya. Kan orang sering bertanya, bagaimana cara menyimbangkan ya dunia sama akhirat. Nah, kata Ustadz Komar, menyimbangkan itu nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nah, ya. Coba kita dengar penjelasan lebih lanjut. Gimana Ustadz? Iya. Karena memang kan hidup kita ini kan semata-mata untuk ibadah ya. Jadi dan dunia itu dicela sebenarnya ya. Dunia itu dicela. Dunia itu mungkin diibaratkan sebagai bangkai kambing gitu ya, seperti itu ya, sehingga dicela. Akan tetapi kita ketika kita coba, jadi kita selalu harus mendahulukan akhirat dibanding dunia. Tetapi memang waktu kita sebagian besarnya itu adalah perkara dunia ya. Karena saya sendiri sebagai seorang dosen itu memang punya kewajiban itu datang pagi sampai sore ya, sampai sore di situ. Nah, tetapi kita bisa niatkan kegiatan-kegiatan kita tadi itu adalah kegiatan yang mendukung akhirat, dengan salah satunya tadi adalah bahwa kegiatan itu bisa membantu persiapan di dalam tadi negara kita lebih kuat. Seperti itu ya. Kemudian juga kita niatkan bahwa hal-hal yang kita lakukan itu niatkan kita ibadah. Kita niatkan tadi Ustadz Ibu juga sudah bilang bahwa ini bisa untuk membantu dunia kita yang akan kita nanti bisa bersodakoh, yang bisa kita membiayai istri, orang tua, keluarga dan lain-lain. Kemudian untuk misalnya apakah awal-awal masa kuliah dengan yang akhir itu agak beda? Mungkin saya mengambil ini agak kekinian ya, terutama nih di teknik gitu ya, di bagian kita. Memang di awal-awal itu mahasiswa masih adaptasi sih memang. Yang di SMA itu rutin gitu ya, dari pagi jam 7 sampai jam 3. Kemudian ketika kuliah itu bolong-bolong. Dan juga ada bedanya bahwa di SMA itu benar-benar diperhatikan oleh guru. Ternyata kalau di kuliah itu mahasiswa itu bebas ya. Dia mahasiswa langsung dituntut untuk bertanggung jawab. Jadi memang perkara orang itu beda-beda. Jadi ada orang-orang yang mungkin sudah punya bekal agama. Ada orang-orang yang bekal agama juga sudah bisa bahasa Arab. Ada yang sudah belajar usul fikih misalnya. Itu tingkatannya akan berbeda-beda. Nah, saya nasihatin itu untuk saya sendiri juga. Saya masih belajar bahwa kita lihat tingkatan kita itu di mana, gitu. Apakah kita perlu lagi belajar bahasa Arab? Kita coba cari tempat, kalau bisa itu kita paksa, gitu ya. Kadang-kadang kalau kita cari
kegiatan yang tidak berbayar itu jadi nggak semangat. Betul. Tapi ketika kita bayar itu jadi semangat gitu ya. Saya juga memaksa diri saya ikut Ma'had Takhasus di Roja ya. Itu sebenarnya bukan masalah biayanya ya, tapi itu jadi memaksa kita untuk datang tiap ke Ma'had saya itu tiap Sabtu harusnya ini saya bolos ya. Saya. Jadi kan al-aham minal muhim. Oh gitu ya. Jadi kita coba cari mana yang saya juga belajar dari awal di Takhasus Al-Baqarah itu saya ambil lagi bagian bahasa Arab, kemudian ada takmili, kemudian sekarang di bagian syariah. Jadi kita coba cari bagian kita di mana. Sama kita coba cari juga apakah jadi mudarat atau enggak kalau kita misalnya mengambil suatu komitmen. Misalnya ada beberapa kampus, ada beberapa departemen jurusan itu yang siang malam ya, itu tugasnya Masya Allah. Ya, saya ambil contoh misalnya ini arsitektur ya, itu siang malam itu kalau Anda mengambil lagi kegiatan lain, komitmen itu mungkin akan menjadi mudaratkan ya. Padahal sekarang sih saya lihat nggak ngambil lagi udah mudarat juga tuh arsitektur tuh ya. Mudah-mudahan ini dosen arsitektur nggak marah sama saya nih. Jadi kita harus mengukur diri sendiri sih kalau saya ngelihat ya. Seperti itu. Ya, jadi bagaimana cara kita mengelola waktu, maka kembali ke diri kita masing-masing ya. Kita sendiri yang bisa mengukur kemampuan kita sendiri. Termasuk saya boleh cerita sedikit Ustaz ya. Jadi dulu saya waktu semester 5 di UI, itu saya daftar ke Mediu. Ya. Mediu itu adalah kampus online pertama di dunia ya. Dia di Malaysia, waktu itu masih online. Jadi zaman Zoom belum ada, waktu itu kita kuliah online pakai Wizik ya. Dan dia dari awal itu udah pakai Moodle. Itu Masya Allah kampus yang sampai hari ini kalau saya nilai ya, semua kampus online yang ada kan ada IOU ya. International University, kemudian ada Minnesota, ada lagi KUSA segala macam gitu ya. Itu yang paling bagus Mediu, karena mereka Masya Allah rapi banget. Ya, cuma qadarullah setelah aneh angkatan unta percobaan, bukan kelinci percobaan, tapi unta percobaan, karena kuliahnya kuliah Islam gitu ya. Itu langsung bayar, dan bayarnya mahal. Jadi waktu itu saya semester 5 sambil kuliah di Mediu. Karena waktu itu kuliahnya cuma weekend, Sabtu Ahad. Dan saya mengukur bahwa saya mampu insya Allah. Jadi waktu itu Alhamdulillah, semester 5 saya ikut, kemudian saya lulus itu 2 tahun setelah lulus kuliah. Karena semester 5 baru semester 1 di Mediu. Kemudian saya lulus dari Mediu itu tahun 2012. Saya lulus UI 2009, lulus di Mediu 2012. Dan memang itu, jadi kita mengukur kemampuan diri kita. Kita yang paling tahu tentang diri kita, apakah kita sanggup atau enggak. Yang jelas kita harus punya komitmen dimanapun berada. Taib ya, itu yang pertama. Yang kedua mungkin yang saya rasa perlu juga dijelaskan Ustaz Komar. Ada nggak ya waktu yang paling pas buat belajar itu? Entah misalnya apakah pada subuh atau pada maghrib. Jadi biar bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman mahasiswa. Silakan Ustaz. Ya. Jadi kita juga sudah lihat ya, coba cari-cari pertanyaan ini kepada para masyayikh. Masyayikh itu ada yang memberikan patokan pada subuh sekian, kemudian jam 8 sekian, kemudian pada zuhur sekian. Tapi di awalnya masyayikh itu mengatakan bahwa ini akan berbeda tiap individu, gitu. Dan waktu kita sebagai mahasiswa ini juga beda banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kita samakan dengan mahasiswa Lipia yang kuliah dari pagi sampai jam 12 gitu ya, itu akan beda sekali karena mereka kan kuliahnya juga kayak SMA ya. Nah kita itu memang kita yang atur diri kita sendiri. Nasihat para masyayikh yang itu hampir nggak bisa kita ambil kayaknya. Yang pagi baca Quran, kemudian baca tentang hadis, menghafal gitu ya, itu hampir tidak bisa kita ambil. Tapi memang kalau kita lihat kuliah di UI dan lain-lain itu kan mulainya jam 7 ya ataupun jam 8. Itu waktu pagi kita itu bisa kita manfaatkan tadi sebagai tilawah dan menghafal. Gitu ya. Kemudian waktu-waktu yang kosong itu kita coba manfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Tapi tetap jangan sampai membuat kita tadi ya futur gitu. Kita kendor karena terlalu kencang banget gitu ya. Oh semua kita isi nih. Ini kuliah jam 8 sampai jam 10. Kemudian langsung jam 10 sampai jam 12 ya kitab. Kemudian langsung menghafal segala macam. Itu bukan perkara yang baik ya. Dan ilmu itu tidak bisa diambil dengan secara langsung.
Tadi Imam Syafi'i bilang tul zaman, waktu yang panjang. Kita belajar sedikit kita pahami, itu adalah lebih baik gitu ya. Dan juga kita lihat ada sebagian ulama memang yang punya waktu sedikit, dengan waktu sedikit dia bisa mencapai ilmu yang sangat tinggi ya, seperti Imam An-Nawawi itu dia dalam 6 tahun atau 5 tahun itu dia menjadi ulama besar ya. Tapi kayaknya kita sendiri bukan sekali. Yang lebih penting adalah kita tetap belajar. Karena di dalam hadis adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, kita berjalan saja menuntut ilmu. Nggak perlu jadi orang alim ya, nggak perlu jadi orang alim, dan jangan kita cita-citakan menjadi orang alim. Jangan kita cita-citakan jadi orang alim, karena ketika kita bercita-cita menjadi dipanggil orang alim, itu nanti akan menjadi salah satu yang dihisap pertama kali dan dimasukkan ke dalam neraka gitu. Jadi jangan seperti itu, bahwa kita tetap menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu akan memudahkan ke dalam jalan surga. Jadi kalau saya setelah saya coba baca-baca, itu tergantung lagi kepada individu dan hal-hal yang bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan. Demikian, Cang. Tapi Masya Allah bagus sekali. Jadi lagi-lagi kembali ke masing-masing gitu. Cuma secara umum kayaknya ba'da subuh yang paling, kalau untuk mahasiswa itu waktu yang paling pas. Termasuk di pesan sendiri kan ba'da subuh sama ba'da maghrib Ustaz ya. Tabit ya, ba'da isya ya. Jadi memang dari jam 7 sampai sore gitu ya, untuk kuliah itu. Nah, ya. Tapi Masya Allah ya, Anda menjadi saya sendiri, kita lihat bagaimana saat di pesan ini, meskipun belajar cuma ba'da subuh, ba'da isya, pengetahuannya lumayan gitu ya. Karena yang penting kan adalah konsistensinya ya. Kan tadi dijelaskan hadisnya bahwa amal yang paling cinta oleh Allah itu adalah yang adwa muha in qalla ya. Yang paling konsisten sekalipun sedikit ya. Dan itu tadi jangan juga memforsir. Karena manusia itu pasti ada bosannya. Kalau terlalu diforsir dalam belajar agama, nanti malah yang ada futur ya. Saya punya beberapa teman yang Masya Allah ya, ketika SMA anak rohis. Semangat banget ngajinya gitu kan. Sudah berlalu beberapa waktu, ketemu pas kuliah, ternyata jadi anak gaul ya, nggak pernah ngaji, bahkan kayaknya nggak pernah kelihatan di masjid. Waliyahzubillah. Sebaliknya ada orang yang waktu SMA anak break dance ya kan, yang suka gini gitu. Ya, yang jarang nongol di masjid. Berlalu beberapa tahun, ternyata jadi anak rohis. Dan perhatikan, apa yang akan kalian jalani di masa tua adalah kalian ketika masa kuliah. Kalau SMA semuanya masih mungkin berubah. Orang SMA tuh ketika kuliah masih mungkin berubah. Tapi biasanya kalau orang di masa kuliahnya seperti itu, sampai tua seperti itu. Jadi kalau antum mau tuanya bagaimana, ya masa kuliahnya ini harus seperti itu. Kalau antum tuanya mau jadi orang yang rajin ke masjid, rajin ngaji, maka pas kuliahnya seperti itu. Kenapa? Karena secara kedewasaan, masa kuliah itu udah penentuan. Kalau SMA itu ibaratnya masih masih mencari jati diri ya. Saya ini orangnya gimana, masih ikut-ikut orang. Tapi kalau kuliah itu udah masa-masa idealisme. Makanya hati-hati, jangan sampai pas masa kuliah ini jatuhnya malah ke idealisme yang kiri gitu ya. Kalau perlu idealisme yang kanan terus. Karena apa yang kita pijak hari ini di masa kuliah, biasanya itu yang akan dipakai terus sampai hari tua. Kalau diperhatikan orang-orang yang istiqomah sampai hari ini yang di masa tuanya, tanya masa kuliahnya. Itu biasanya memang diisi dengan hal yang baik. Sebaliknya orang-orang yang sukanya nongkrong ya, sibuk di klub-klub motor, klub mobil. Jadi gini, nanti antum kalau udah lulus ya, antum kan belum ada lulus ya. Nanti kalau ada lulus tuh nanti kelihatan tuh. Teman-teman antum yang di kuliahnya suka main-main segala macam, jarang ketemu di masjid, jarang ke kajian, itu sampai hari ini hobinya apa? Kalau nggak motor, mobil, jalan-jalan, pokoknya dunia terus. Tapi orang-orang yang dari kuliah, Masya Allah, ya ikut kajian terus, ya rajin ibadah, sering kelihatan di masjid, sampai hari ini hobinya apa? Ya tetap aja kajian segala macam. Makanya kalau antum mau tahu masa depan antum seperti apa, ya silakan ambil jalan yang benar mulai dari hari ini. Tapi mungkin itu tambahan dari saya. Selanjutnya mungkin kita serahkan ke forum ya. Saya boleh nambahin Ustaz. Boleh tambah Ustaz. Tetapi saya juga melihat ya, kita dalam berdakwah itu tidak menetapkan orang itu akan seperti itu ya di kuliah ya, kemudian di masa tuanya. Karena banyak teman-teman dari departemen saya itu yang ketika tuanya itu tadi anak gaul, ketika kerja segala macam, setelah beberapa tahun merasakan nikmat dunia sudah cukup, mereka kembali. Masya Allah. Jadi banyak sekali teman-teman tiba-tiba
kok rajin banget ngajinya gitu. Udah itu Masya Allah. Kita jadi dan maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita berdakwah, mengadakan kajian, bisa jadi sekarang nggak diterima. Betul. Tapi mereka bisa jadi nanti kita lihat 5 tahun, 10 tahun lagi itu yang lebih depan dibanding kita. Betul. Gitu. Itu adalah kita berharap bahwa kita tidak mengharap banyaknya orang, tapi kita sangat berharap bahwa setiap orang itu saudara kita dan bisa kembali kepada kebaikan, dan kita tetap harapkan nanti walaupun sekarang belum, kedepannya kita akan harapkan mereka hijrah ya. Kalau sekarang kan ada istilah hijrah tuh. Istilah hijrah. Betul. Hijrah gitu ya. Tapi kita tetap lagi hijrah mudah-mudahan. Iya. Ya. Itu Ustaz. Iya, jadi intinya hidayah itu mahal ya. Hidayah itu sesuatu yang mahal, makanya diantara doa yang perlu kita sering baca adalah Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya, karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa betapa banyak di akhir zaman itu manusia yang beriman pagi harinya, sore harinya kafir. Ada yang beriman sore harinya, pagi harinya kafir. Karena memang ya apalagi di zaman akhir zaman seperti ini ya, di mana fitnah itu menyebar secara mudah, maka hidayah itu sesuatu yang mahal. Tapi ya kita kembalikan ke forum, silakan bagi tulab atau tolibat yang mau bertanya. Oh ya, tafadhol Ustaz Abid. Tafadhol. Bersama. Silakan, mungkin dari tulab dulu ada yang mau bertanya? Ya, tafadhol. Saya penasaran sama Ustaz Komar yang kata untuk baru belajar yang benar-benar serius setelah S3 gitu. Maksudnya apa alasannya gitu? Kayak misalnya biar kita jadi semangat gitu. Maksudnya dari yang kan belajar lama gitu di dunia gitu. Terus apa yang titik turn point gitu? Ya, baik. Sebenarnya ketika saya belajar ilmu dunia itu saya udah paham bahwa saya salah. Tetapi itu tuntutan profesi ya, tuntutan karir gitu kan. Apa namanya? Saya berkarir sebagai dosen dan perlu juga mengembangkan kampus gitu ya, mendukung kampus sehingga perlu S3 dan S2 dan S3. Sebenarnya ketika selesai kuliah saya udah tidak berniat jadi dosen gitu ya. Tapi ternyata kerja di pabrik itu lebih susah, Jang. Iya. Lebih capek. Akhirnya saya ditawarin jadi dosen gitu ya, jadi asisten dosen segala macam, jadi saya menempuh itu. Walaupun begitu, saya memang ketika kuliah S3 itu di Belgia itu, saya juga coba ikut kursus bahasa Arab. Di Belgia? Di Belgia. Tapi dia bahasa Arab diterjemahin ke bahasa Fransai. Wih. Jadi kita sama-sama nggak paham. Makin gitu. susah aja. Sama-sama nggak paham gitu kan, aduh. Fransai itu Prancis? Ya, Francia. Fransai, parfait Fransai. Wih, saya cuma tahu itu doang ya, tidak. Berapa harganya kayak gitu. Nah, dan alhamdulillah waktu itu di Belgia memang muslimnya banyak ya, tapi ternyata tidak cukup gitu ya. Makanya ketika saya selesai, kemudian juga ternyata dihadapi kenyataan bahwa saya perlu dunia waktu itu. Tetapi saya coba cari terus gitu ya, karena mungkin tadi panggilan juga bahwa harusnya saya ngaji benar-benar gitu ya. Alhamdulillah orang tua saya itu punya cita-cita tuh anak yang laki-lakinya itu jadi ustadz gitu. Kayak tapi waktu itu pas saya pindah dari Madrasah Aliyah ke UI kayaknya nggak jadi gitu kan. Jadi agak kecewa juga. Nyebrang gitu ya. Nah ini saya mau kembali lagi gitu ya. Jadi kita mungkin tanamkan lagi bahwa itu aja sih, kalau saya menanamkan bahwa saya harusnya punya hal yang lebih baik gitu ya. Ilmu dunia itu penting, tetapi jauh lebih rendah dibanding ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu manfaatnya kalau kita bandingkan misalnya ya, ilmu dunia mungkin ilmu kedokteran bisa membantu orang selamat nyawanya. Tapi kalau ilmu akhirat itu bisa menyelamatkan orang di akhirat, antara dia masuk surga atau masuk neraka gitu ya. Jadi mungkin kematian itu mungkin 60 tahun, 70 tahun manfaatnya. Tetapi kalau ketika lihat ilmu akhirat itu khalidina fiha, kekal gitu. Jadi saya bertekad bahwa saya untuk belajar lagi, untuk menjadi orang baik gitu ya, untuk coba menjadi orang baik dan menjadi penuntut ilmu. Demikian. Ya mungkin kalau saya pernah dengar ibarat bahwa mutiara itu sekalipun di kubangan lumpur hitam namanya tetap
mutiara. Jadi antum mau di Belgia, mau di Indonesia, mau di Arab, kalau emang orang bener, ya bener juga gitu. Makanya penting punya benteng. Kadang-kadang saya kalau dengar cerita teman-teman yang kuliah abroad gitu ya, kayak di Jerman, saya dengar pergaulannya. Mungkin kalau saya sendiri saya nggak tahan gitu ya dengan godaan fitnah di sana gitu kan. Tapi itu ya, namanya mutiara dimanapun dia namanya mutiara. Makanya penting buat punya penjagaan diri ya, masya Allah. Tep, ya barangkali mungkin Talibat dulu yang mau tanya barangkali mahasiswi silakan. Atau kalau malu langsung boleh pakai kertas, nanti saya bacakan. Sekalian dijawab sama Ustadz Irul. Oke silakan yang Ikhwan lagi. Tulab nih. Ini kan Ustadz Komar ini benar-benar orang pendidikan ya, akademik, bukan cuma dosen, bahkan ketua departemen ya, masya Allah. Ketua departemen, karena Bedanya apa ketua sama kepala? Sama kan? Itu di bawahnya ini kan ya, dulu istilahnya kajur, sekarang apa istilahnya? ketua Kajur sama kadep sama? itu apa namanya singkatannya kadep ya betul. Kalau kajur itu apa? Ketua jurusan? Ketua jurusan. Sama ya? Dulu diganti jurusan jadi departemen namanya diganti. Oh oke. Tapi Berarti kenapa- bentar lagi dekan ya, dekan teknik ya? Kenapa ketua? Itu karena SK rektor aja. Oh, oke. Terminologinya ketua. Mudah-mudahan Buat gak jadi dekan Kang, supaya bisa tetap ngaji dan bisa bikin. Justru kalau jadi Ya. dekan dakwanya bisa lebih luas lagi Ustadz Komar ya. Nah ya. Tep ya silakan yang lain barangkali. Yang Tulab, ada pertanyaan? Tep ya, saya penasaran dengan tadi ucapan Ustadz Komar di awal bahwa supaya kita bisa belajar dengan baik, kita perlu mempelajari usul, perlu mempelajari pondasinya. Tadi antum di bagian awal ucap itu. Mungkin teman-teman perlu tahu nih sebenarnya ilmu usul itu apa? Kita belajar apa dulu nih Ustadz Komar biar tahapan belajarnya benar itu. Silakan Ustadz. Ya, kayaknya ini udah dijadiin mukoror ya. Jadi itu biar bisa gitu kan. Jadi Sudah. apa bahasa Arab dulu gitu ya. Ya karena nggak semuanya santri pesan, ada beberapa yang Iya, oke. bukan santri pesan. Iya. Mungkin boleh jelasin. Buat kita orang-orang apa namanya orang Indonesia yang tidak berbahasa Arab, kita itu harus menurut saya adalah bisa berbahasa Arab dulu. Gitu ya. Bukan harus dulu sih, berbarengan oke. Jadi kita belajar kalau di Cang Irul punya kitab sorof ya, kitab nahu. Itu kalau dibaca sendiri susah, Kang. Harus ada ustadz yang jelasin ya. Ya harus belajar bahasa Arab. Jadi nanti kita akan merasakan kelezatan memahami membaca Al-Qur'an. Ya ketika sholat malam itu lezatnya ketika kita bisa paham artinya. Ketika kita bisa merenungi bahwa oh ada umat yang diazab, umat yang diberi nikmat, misalnya kisah Nabi Musa, itu kita akan bisa paham dengan bahasa Arab. Nah, untuk orang-orang non-Arab seperti kita, saya rasa sangat perlu gitu ya belajar bahasa Arab. Saya sendiri itu di madrasah Ibtidaiyah Sanawiyah Aliyah itu kayaknya nggak cukup belajar bahasa Arab. Betul. Kayaknya kitabnya kok gitu aja gitu ya. Salah, mungkin saya merasa bahwa kurikulumnya agak salah ya. Betul. Kita belajar fikih, belajar ibadah, tapi dengan buku bahasa Indonesia gitu ya. Nah setelah itu kita belajar bahasa Arab, kita pelajari dasar-dasarnya lebih baik lagi dengan kitab berbahasa Arab. Jadi dasar-dasar ilmu apa namanya kita sebut ilmu setelah kita pahami bahasa Arab ya, kita belajar kayak mustalah hadis gitu ya. Kemudian kita mustalah hadis itu adalah usul di hadis tentang hadis sahih, hadis hasan, syarat hadis sahih itu ittisalus sanad dan lain-lain gitu ya. Kemudian kita belajar usul tafsir, gimana membedakan nasi mansukh gitu. Kemudian kalau usul fikih itu menentukan apakah am atau khas, mana nih lafaznya umum tapi ada perkecualian. Nah itu kita perlu belajar. Kemudian kita belajar tadi qawaid fikih, hal-hal yang sangat umum kita bisa kaidah-kaidah fikih kita bisa pelajari. Kemudian kita bisa terapkan di mana-mana. Kayak tadi misalnya bahwa perkara itu tidak boleh ditinggalkan. Oh, saya tidak sebutkan ya tadi yang perkara yang wa intazaham adadul masalihi ya, perkara maslahat yang itu kita bisa cari yang lebih besar, dan beberapa hal lain ya, ada kayak tambahan ilmu mantik dan ilmu lainnya itu saya rasa perlu dipelajarin. Dan sekarang ada banyak sekali matan-matan. Nah apalagi kalau kita bisa menghafalnya. Kayak misalnya kalau di bidang nahwu, bidang grammar bahasa Arab itu
Di sini apa Cang itunya mukoror Cang? Al-Jurumiyah ya. Al-Jurumiyah itu al-kalam wal lafzu. Nah, kalau itu udah bisa naik ke, kayaknya nggak perlu naik sih sebenarnya. Terlalu berat ya. Cukup ya, Al-Jurumiyah cukup gitu ya. Nggak perlu Tapi sini alfiyah. pakai syarahnya ya. Syarahnya apa? Al-Mumti atau apa? Caranya dari Ustadz. Oh, dari Ustadz ya. Dari Karena Ustadz, semua ya. matanya cukup sih. Ya itu matannya kita hafalin itu. Jadi nanti ada usul fikih, ada matannya. Kemudian juga mustalah hadis itu ada matan ya, ada qasbus syukur gitu ya, ada macam-macam. Kalau nggak salah juga ada sekarang yang menarik itu ada kita bisa kita bisa menyetorkan dan ada hadiahnya juga. Hifdzul Mutun ya di Ya, Madinah. hifdzul mutun tuh. Itu adalah hal-hal yang mungkin dasar-dasar itu kita pelajarin. Nah, mudah-mudahan juga mungkin udah jadi muqarrar di sini. Kalau enggak nanti enggak semuanya bisa kita dapat, tapi kita bisa tetap ulang lagi, nanti kita akan bisa lebih cinta lagi agama ini, lebih paham lagi agama ini. Demikian, Cang. Iya, Masya Allah ya, bagus sekali. Jadi memang kalau kita ingin meniti ilmu agama, kunci utamanya adalah bahasa Arab. Ya. Bagaimana tidak, karena semua kitab para ulama itu berbahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, Rasulullah bersabda dengan bahasa Arab. Artinya kalau tangga pertama yang harus kita tempuh adalah ya bahasa Arab. Memang namanya langkah pertama itu sulit ya. Sama aja dalam reaksi kimia ya kan, energi aktivasi itu kan mungkin belajar ya kimia ya. Anda di metalurgi belajar tuh. Belajar ya. Alhamdulillah masih ada yang aneh ingat gitu ya. Kan bisa pakai itu. Energi paling besar itu energi aktivasi kan. Ya, energi aktivasi dan energi aktivasi itu kan memang besar banget. Tapi kalau udah jalan ya udah gampang. Ya. Yang paling berat itu adalah langkah pertama. Kalau langkah pertama udah dilewati ya sudah, kesananya mudah. Makanya sebelum belajar yang lain bahasa Arab dulu. Kalau bahasa Arab sudah dilewati, insya Allah mau belajar apapun mudah. Jadi tadi beliau udah menyebutkan di setiap bidang yang ada kita pelajari itu matan-matannya. Mungkin kalau saya rinci ya, kalau di bahasa Arab minimal kita belajar al-ajrumiyah. Kalau di sorofnya minimal amsilah tasrifiyah. Kalau hadisnya minimal arba'in nawawi, sama kalau untuk ilmu musolahnya manzumah baikuniyah. Kemudian kalau untuk usul fikih minimal al-waraqat, gitu kan? Di tajwid minimal tuhfatul atfal sama jazariyah. Jadi di setiap bidang yang ada ya fikih ya sirah, kalau sirah bisa pakai khulasan nurul yakin. Intinya di setiap pondasi ilmu akidah, fikih ya segala macam kita pelajari satu kitab matannya. Adapun setelah itu baru kita bisa menentukan. Jadi gini, kata Syekh Shalal Al-Utsaimin guru saya, beliau salah satu pengajar di Masjid Nabawi. Tahapan pertama dalam belajar ilmu adalah mempelajari semua bidang, tapi intinya aja. Ya, intinya aja. Jadi fikih dipelajari intinya, akidah dipelajari intinya, kemudian usul fikih intinya, kaidah fikih intinya, Quran intinya, bahasa Arab intinya. Setelah itu baru kita mencari passion kita ada di mana. Karena kita bukan seperti Imam Syafi'i yang bisa menguasai seluruh ilmu. Kemampuan kita terbatas, ya. Kalau dulu kan istilahnya ulama hadis, kalau sekarang istilahnya ulama hadis gitu ya. Yang ilmu kita itu bukan dobit sodar, tapi dobit hadis gitu ya. Dobit internet. Ketika internetnya mati, ilmunya mati gitu ya. Kalau internetnya ada, apa hukum gitu kan? Tanya baterainya habis. Baterai habis, Senin habis, ilmunya habis juga gitu kan. Jadi kalau kata guru saya, salah satu nikmat orang zaman sekarang. Orang zaman dulu tuh diberikan kemampuan menghafal yang sangat kuat di kepala mereka. Orang zaman sekarang memang kemampuan menghafalnya itu udah jauh berkurang, tapi diberi nikmat berupa hard disk ya. Banyak memori-memori yang disimpan di dalam HP. Ya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya zaman sekarang penting untuk paham semua usulnya dulu. Setelah usulnya paham semua, baru kita spesialis apa. Misalnya, Ustaz saya sukanya sirah, ya udah. Jadi orang yang ahli di situ. Saya sukanya fikih, jadi orang yang ahli di situ. Karena kita nggak mungkin zaman sekarang kayaknya nggak ada deh orang yang bisa jago di semua bidang gitu. Makanya kalau kita lihat asatidz sekarang itu kan pasti mereka fokus gitu ya. Misalnya Ustadz Firanda, masya Allah beliau di akidah gitu kan. Kemudian Ustadz Nuzul Zikri, masya Allah beliau di Tazkiyatun Nufus gitu kan. Setiap Ustadz tuh memilih kekhususannya masing-masing. Antum juga kayak gitu ya. Kalau semua ilmu dipelajari semuanya, namun setelah itu dipilih mana yang sesuai dengan passion. Passion itu apa sih? Passion itu kan sesuatu yang apa? Sesuatu yang apa? Passion itu apa sih?
yang nikmat, Pak. Sesuatu yang nikmat. Passion itu mengerjakan sesuatu tanpa diminta, tanpa disuruh, tanpa ditanya, tanpa dibayar, kita tetap pengen ngerjain itu, namanya passion gitu ya. Nah, coba cari passion antum tuh apa gitu ya. Nah, ya, baik. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Kalau kita belajar agama itu kenapa muter-muternya itu sekian abad yang lalu gitu, Ustaz? Kalau kita belajar ilmu umum itu kan, misalnya fisika kan kita nggak belajar Principia Newton abad 16 gitu, kita belajar Halides. Terbaru. Kalau dalam belajar agama itu, Ustaz, ajurumnya kan sekian abad yang lalu gitu, Ustaz. Itu gimana tuh, Ustaz? Karena anak bertanya-tanya juga gitu, Ustaz. Apa nggak ada kitab yang lalu yang mengcompile semuanya gitu? Silakan, Komar. Oh ya, baik. Kalau kita lihat tarikh ilmu Islam itu udah berkembang dari zaman dahulu. Jadi mungkin kitab Ar-Risalah misalnya Imam Syafi'i itu kan 200 Hijriah ya. Sekitar 200 Hijriah itu udah ditulis oleh Imam Syafi'i. Dan itu direvisi. Jadi kalau kita baca Ar-Risalah, pendapat-pendapatnya nanti akan direvisi oleh ulama-ulama berikutnya. Gitu ya. Dan mutun-mutun yang terpilih itu adalah mutun-mutun yang memang sangat ringkas dan sangat padat gitu ya. Jadi memang ada yang kayak misalnya ada yang kekinian, ada yang sudah berapa abad yang lalu. Jadi nggak semua juga terlalu dulu gitu ya. Kayak misalnya kalau Al-Jumiyah itu sekitar abad 10 kayaknya kalau nggak salah ya. 10 gitu ya. Jadi memang ketika ilmu itu dikumpulkan, jadi para ulama itu nanti membahas dasar dulu, disarah, didiskusikan gitu ya. Ada yang mensarah, ada yang meringkas lagi, ada yang mensarah lagi, meringkas lagi. Nah, ada beberapa mutun yang akhirnya akan menjadi pegangan hampir semua orang gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau ditanya, kenapa kalau ilmu umum itu kayaknya kitab-kitabnya baru gitu ya? Karena memang ilmu mereka baru berkembang. Jadi kalau fisika itu kan mungkin Newton itu 1500 ya. Tahun 1500. Dan dia itu terus revisi. Kayak atom aja tadinya bentuknya kayak gini, sekarang pejal, kemudian berubah lagi, itu di 1900. Jadi memang ilmu-ilmu yang umum yang sekarang itu sangat amat baru berkembang. Computer science itu sangat baru berkembang gitu. Jadi dibandingkan dengan ilmu agama kita itu lebih dalam dan sudah diskusinya lebih panjang. Saya akan ambil contoh misalnya ilmu hadis ya. Mustalah hadis itu bisa membedakan, ini riwayatnya satu orang. Ini akan disebut ini. Ini kalau diriwayatkan ada hadis, ada rawi yang cuma meriwayatkan cuma 2 orang, disebut majhul apa gitu ya. Itu udah zaman dahulu kala gitu ya. Sementara sekarang ini kita mengambil ada hoax segala macam, kita tidak meneliti orangnya ini amanah atau enggak gitu ya. Agama kita itu udah dibangun dengan hal-hal yang sangat sophisticated gitu ya. Cara kita sitasi, cara kita memeriksa kebenaran itu udah dari zaman dahulu para ulama sudah mengembangkan. Sementara yang sekarang itu baru berkembang seperti itu. Mungkin yang bisa saya silakan Cang Irul. Iya, ya Masya Allah, betul ya. Jadi memang ilmu agama Islam ini kan bentuk penjagaan Allah ya. Allah berfirman, inna nazzalna dzikra wa inna lahu hafidun, kan sesungguhnya kami lah menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Dan di antara bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran, semua ilmu yang menuju Al-Quran itu dijaga oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan salah bahwa, contoh ya, kitab Arba'in An-Nawawiyah, itu ada puluhan atau mungkin ratusan ulama yang menyusun 40 hadis dalam satu kitab. Puluhan atau mungkin ratusan. Tapi yang sampai pada kita pada hari ini adalah karangan Imam Nawawi. Yang menyusun kitab Nahwu itu banyak sekali, ratusan mungkin ribuan. Tapi yang sampai kepada kita bukannya karangan orang Arab, tapi karangan orang jumlahnya orang apa yang ngarang? Maghrib, Afrika. Ya, orang Afrika. Nah, ini kata para ulama menunjukkan keberkahan ya penulisnya. Jadi di antara tanda keberkahan suatu ilmu adalah itu yang sampai kepada kita. Ia mengumpulkan kitab hadis ya dalam ribuan hadis dalam satu kitab itu banyak ya. Tapi yang sampai kepada kita Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah. Ini menunjukkan keberkahan ilmu. Ya, jadi kalau kita bicara pengumpulan hadis, penulisan ilmu sampai hari ini ada. Tapi yang berkah ya, yang diterima oleh seluruh kalangan itu memang kitab-kitab karangan ulama turos, ulama-ulama zaman dulu. Dan memang dikatakan dalam
dalam sebuah ungkapan bahwa ilmunya ulama mutaqaddimin itu kalimatnya sedikit tapi faidahnya banyak ya. Tapi kalau ulama mutakhirin ya kalimatnya banyak tapi faidahnya sedikit. Nah, ini mungkin diantara Ngemeng-ngemeng, Iya. ngemeng-ngemeng kok tempatnya. iya. Kan Rasulullah itu digelari dengan jawamiul kalim. Jamil kalim. Jamil kalim yang ucapannya itu ringkas, seperti misalnya ada ungkapan beliau innamal a'malu binniyat. Itu kan ringkas banget ya. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Tapi dari satu kalimat itu berapa banyak kaidah usul yang dilahirkan dari satu kalimat itu. Padahal kalimat cuma innamal a'malu binniyat. Nah, ini memang menunjukkan keberkahan ya. Jadi sedikit kata-katanya tapi kaya faidahnya. Ya, sementara kalau orang zaman sekarang banyak kalimatnya tapi sedikit faidahnya. Makanya kalau kitab agama zaman sekarang rata-rata itu ya. Seperti tadi kata Sukomar ya, ada yang kitab matan disyarah, syarahnya diringkas, ringkasan syarahnya disyarah lagi. Gitu aja. Karena udah settle ya. Ilmu Islam tuh udah settle ya, udah nggak bisa diubah-ubah lagi. Berbeda dengan ilmu pengetahuan yang terus berkembang ya. Kayak contohnya masalah planet. Dulu kita bilangnya planet paling jauh itu Pluto gitu kan. Ternyata sekarang Pluto bukan planet. Justru itu menunjukkan bahwasanya ternyata sains itu bukan ilmu pasti, ya kan? Justru itu menunjukkan bahwa sains itu bukan ilmu pasti, ya. Dengan fakta baru bisa berubah, ya kayak gitu. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya, mendorong kita untuk diskusi lebih lanjut ya. Justru dengan saya ya, ketika kuliah S3, saya kan baru tahu ternyata kalau S3 itu harus bikin paper segala macam gitu ya. Saya pikir kuliah S3 tinggal ngemeng-ngemeng aja gitu. Nah, soalnya kan ngambil jurusannya manajemen, kirain tinggal ngomong gitu. Ternyata ngomong menurut saya nggak boleh. Waduh, saya kaget waktu itu. Saya kan konsultan gitu ya. Ya. Konsultan ya ketika bicara manajemen berdasarkan pengalaman di lapangan kan. Waktu awal kuliah saya selalu bilang, menurut pengalaman di lapangan, Anda siapa? Nggak boleh, jadi harus kata kahneman gitu kan. Citation. Ya citasi. Saya lihat lah, citasi kayak gini mah dari zaman 200 Hijriah tuh para ulama hadis sudah kayak gini gitu ya. Jadi ibaratnya kalau orang sains baru ngomongin citasi sekarang, orang Islam tuh udah ngomongin citasi dari zaman 200 Hijriah, Masya Allah. Jadi ibaratnya dari sisi pengetahuan sebetulnya udah ketinggalan nih orang-orang yang mengaku saintis ini gitu ya. Ulama hadis tuh kan kurang detail apa. Kalau saintis kan cuma citasi itu kan cuma pengarangnya siapa gitu kan, nggak meriksa akhlaknya kan, nggak meriksa. Yang penting ini karangan dia gitu kan, nggak diperiksa akhlak dia gimana, kekuatan hafalan dia gimana. Kita kan paling cuma reputasi gitu kan, citasinya berapa, H-indeksnya berapa gitu kan, indeks Scopusnya berapa gitu kan. Tapi ulama hadis masalah sampai diteliti bapaknya siapa, anaknya siapa, bapaknya ini yang apa. Jadi banyak, lebih rumit lah. Intinya ilmu agama ini lebih rumit daripada ilmu sains gitu. Dan itu makin menunjukkan bahwa Masya Allah ya, ternyata ilmu agama ini ilmu yang luar biasa ya. Orang mungkin banyak meremehkan gitu ya, mengunggulkan ilmu sains. Dan ini hati-hati ya, kadang-kadang saya memperhatikan adanya fenomena kesombongan akademis gitu ya. Artinya gini, saya melihat ya, para profesor di bidang tertentu dia nggak akan bicara kecuali di bidangnya. Saya sering melihat ketika ada panel diskusi beberapa profesor, dia pasti akan mempersilahkan dosen lain untuk bicara sesuai dengan bidangnya. Dia nggak mau ngomong yang bukan bidangnya. Tapi entah kenapa kalau perkara agama semuanya mau bicara, iya nggak? Kalau perkara agama tuh profesor merasa dia akademiknya tinggi, dia kayak apa? Mau nggak peduli mau jurusannya apa, kalau masalah agama dia ngomong. Ini nih salah satu mungkin dampak negatif dari titel yang tinggi gitu. Jadi merasa kalau ngomongin agama mah bebas. Tapi giliran ngomongin tentang dunia akademik, dia nggak berani kecuali mempersilahkan yang lain. Ini hati-hati ya. Jadi jangan sampai antum kuliah tinggi-tinggi ya cuma menjadikan diri antum sombong gitu ya. Nah, jadi perkara agama ini nggak sama perkara dunia ya. Nah, tapi pada lagi mungkin akhwat nih nggak ada yang bersuara tadi. Ada yang mau bertanya? Kalau malu nggak apa-apa, pakai catatan aja. Saking khusyuknya gitu ya, Masya Allah ya. Enak adem kayaknya. Oh, ada pertanyaan tuh, boleh. Itu bukan, kirain kumpulan pertanyaan. Tapi ya mungkin kita lanjutkan bisa kemar biar kita. Oh ya, mau tanya silakan. Sebelumnya jaza kalau kalian profil buat Pak Umar. Sebelum mungkin penalakan juga. Nama saya Muhammad Hussein, mahasiswa Fakultas Teknik Meteorologi Material angkatan 2000. Nah, ini juniorannya, junior. Oh, junior. Senioran nih. Tetangga kita. Jar. Mangga.
sangat menarik melihat Pak Komar di Fakultas Teknik ya sebagai kadep, ya alhamdulillah tahun lalu sebagai kadep. Terus di sana sama juga menuntut ilmu agama. Cuman kan berarti dua hal itu pasti jadi keseharian Pak Komar dalam mengaplikasikan agama, dalam keseharian jadi kadep. Nah, yang ingin ditanyakan selama ini apakah adanya fungsi di kadep atau mungkin dosen sebelum kadep yang udah lebih lama daripada kadep itu digunakan juga sebagai ladang berdakwah gitu. Dan kalau iya, selama ini bagaimana gitu? Apakah memang sulit? Apakah lingkungan mungkin di Fakultas Teknik susah? Akhirnya kita ya udah kalau di mana di kampus nggak usah ngomongin agama atau ngomongin agama di luar aja, di sini di pesan bisa atau sebenarnya bisa-bisa aja, dan bahkan ada kewajibannya mungkin atau mungkin dari ulama-ulama menyuruh kita gitu. Mungkin itu Pak Komar. Baik, jadi kalau kita kembali lagi misalnya ya nasihat para ulama, kemudian juga hadis-hadis di kitab ilmi, misalnya di Sahih Bukhari itu disebutkan bahwa orang yang mendengar itu belum tentu lebih paham dari orang yang disampaikan. Bisa jadi orang yang disampaikan ilmu itu akan lebih paham dibanding orang yang mendengar langsung dari Nabi. Jadi ini menunjukkan bahwa kita didorong untuk menyampaikan ilmu. Kenapa Imam Bukhari tidak menggunakan baligu ani wala ayah ya? Karena mungkin karena sanadnya agak beda gitu ya, lebih kuat yang tadi. Jadi sebisa mungkin kita akan berusaha menyampaikan ilmu. Apa yang saya lakukan di dalam kampus itu adalah kadang-kadang kita bicara tentang wajibnya misalnya tentang jujur di kelas gitu ya. Kita nasihati jujur, bahwa jujur itu membawa kepada surga, itu kita nasihati. Bagian-bagian yang kita bisa masukkan kita masukkan. Saya juga memasukkan di dalam dalam ketika menjelaskan materi gitu ya. Kemudian juga termasuk juga adalah sesuatu yang sangat penting sekali adalah berdakwah kepada pada teman-teman non muslim gitu ya. Jadi ketika misalnya saya punya bimbingan skripsi yang non muslim, saya juga coba tanya, gimana kalau Anda masuk Islam? Gitu. Kalau ada yang bisa masuk Islam, itu kan saya dapat Ferrari merah. Itu Ferrari merah gitu ya. Jadi saya bercita-cita, tapi walaupun insya Allah kita coba usahakan gitu ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan kita lakukan. Nah, termasuk juga sekarang kita mengadakan kajian rutin di Musola Teknik gitu ya, tiap Kamis sore. Itu adalah bagian dari kita. Ada beberapa dosen yang sebenarnya banyak yang udah ngaji, termasuk dari teman-teman Ustadz Irul ini dari dosen TI, dosen metalurgi juga ada. Kemudian ada dosen-dosen lain yang sebenarnya ngaji tapi mungkin di luar gitu ya. Di Ustadz Nuzul dan lain-lain itu mungkin ada sekitar 20-an gitu ya. Banyak sekali gitu sebenarnya. Jadi tapi mereka masing-masing berdakwah dengan kemampuan masing-masing dan ilmu masing-masing gitu ya. Kita tidak yang didorong pertama adalah kita kan berdakwah kepada diri dan keluarga gitu ya. Setelah kita mampu, kita berdakwah kepada masyarakat gitu ya. Tapi yang keluarga jangan ditinggalkan gitu. Ketika kita bikin kajian di kampus segala macam, kok keluarganya malah tidak misalnya qiraah Qur'annya masih salah, lahan jali gitu ya. Nah itu kita betulin gitu ya. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan dengan di Musola Teknik ya. Kalau di tingkat UI terbuka untuk umum kemarin. Ya, sekarang udah semester ini kita bekerja sama dengan Fusi. Jadi Fusinya juga mendukung, ada kajiannya, dan kita mungkin sudah mulai dengan MIK gitu ya di Musola Teknik seperti itu. Antum pernah datang nggak nih? Belum. Sebelumnya belum ada, baru ada sekarang. Oh, baru sekarang ya, baru mulai nih. Semester lalu ada. Cuma tertutup. Cuma kita aja sama Alpian, sama Ijul ya gitu. Sebenarnya mungkin karena kayaknya ini aneh nih, sekte sesat dari mana gitu ya. Jadi nggak ada yang mau bergabung gitu. Kalau sekarang kan udah sama Fusi gitu kan, udah ada, itu mungkin lebih resmi gitu ya. Kita
Tapi saya mengingat sekali bahwa nasihat Syekh itu bahwa tetap belajar, tetap mengajar, walaupun yang datang 1 orang, 2 orang. Karena bukan banyaknya orang yang kita cari, tetapi adalah kita dengan 1 orang aja sudah cukup gitu. Ketika masih ada yang mau belajar, kita akan terus mengajar. Demikian. Iya, saya garis bawahi tadi urutan dalam berdakwah. Jadi keluarga dulu sebelum mendakwai yang lain. Karena kita melihat fenomena di akhir zaman ini banyak orang yang di luar tuh kayak singa gitu. Oh ini salah, ini benar, ini dosa gitu kan. Tapi di rumah kayak kucing gitu ya. Jadi di luar kayak singa gitu kan. Sementara di keluarga tidak berdakwah sama sekali. Ini salah langkah. Jadi dakwah itu dimulai dari diri sendiri, dari keluarga. Kalau keluarga sudah kita dakwahi, semuanya udah Masya Allah bacaan Quran udah bagus. Kemudian dasar-dasar akidahnya, fikihnya udah kuat. Baru kita dakwah sama yang lain. Jadi dakwah itu jangan memaksakan diri. Ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkan dulu keluargamu yang terdekat. Keluarga sudah baru ke luar gitu. Jangan dibalik ya. Jangan kita dakwah kemana-mana gitu kan. Dakwah di luar tapi keluarga sendiri dilupakan. Saya akui memang berat ya. Karena kan bapak kita, ibu kita tahu sendiri kelakuan kita gimana gitu ya. Kadang-kadang kalau kita dakwah, gimana mau dakwah, bangun subuh aja seringnya kesiangan gitu kan. Kan biasanya kayak gitu ya. Makanya jadilah dai bagi diri sendiri sebelum mendakwai orang lain. Sehingga ketika kita berdiskusi dengan orang tua, mereka kan menghormati kita. Tapi kalau kitanya ya subuhnya kudu dibangunin gitu kan, kadang-kadang kesiangan ya, nah ini malah jadi bumerang buat kita. Makanya sebelum kita dakwah kepada yang lain, ya kita ke diri sendiri dulu. Makanya dalam surah Al-Asr kan urutannya jelas. Innalladzina amanu, beriman dulu. Kalau beriman ngapain? Wa amilus sholihat, beramal soleh dulu buat diri sendiri. Abis itu baru watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi urutannya iman dulu, praktekin buat diri sendiri, baru nasihatin orang lain gitu. Ini jawaban yang bagus ya Ustaz kemarin, insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, ada lagi? Coba Ustaz. Ini jam. Wah, tapi sisa waktu kita pakai buat pertanyaan. Nanti Ustaz Komar akan bertanya, yang menjawab akan diberikan hadiah buku ya. Oh, ada hadiahnya. Masya Allah. Dari sponsor ya. Masya Allah. Sponsornya dosen-dosen UI, Masya Allah. Oh, Ibad. Iya. Mana Bang Ibadnya kesini dia? Nah ini ada 5 buku ya. Wah, bukunya bagus-bagus insya Allah. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz Komar akan diberikan hadiah buku, terserah nanti mau yang mana aja. Ya, oke. Tafadhol Ustaz Komar. Baik, ini main Pertanyaan cepet-cepetan pertama. berarti ya? Iya, yang pertama angkat tangan dan benar yang kita kasih hadiah. Baik. Nah ini pertanyaan pertama mungkin tentang Sudasiyatul Ilm. Siapa yang bisa menyebutkan? Nasihat Imam Syafi'i tentang Ya. Tuh, udah tunjuk tangan. Yang pertama apa? Apa? Kecerdasan, semangat, sungguh-sungguh, modal, mumtaz, kelima. Yang keenam apa? Oh, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Mau yang mana nih? Dipilih. Ini ada surga yang dirindukan, ada wasiat ayah untuk anak, ada anak muda dan salaf, ada kisah wanita pilihan, ada perjalanan hidup setelah kematian. Kisah wanita pilihan ya. Ya, silakan. Ngomong nih, absennya udah diisi kan ya? Absen. Sudah ya? Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Oh, yang Ikhwan jangan kalah dong. Ayo, pertanyaan kedua Ustaz Komar. Pertanyaan kedua ya. Nah, tadi saya menyebutkan ada nazom. Nggak boleh nyontek, harus dengan hafalan. Nazom ya. Tapi saya minta terjemahannya aja Ustaz. Oh iya, boleh. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Ya. Tapi kalau bisa hafal mungkin 2 bukunya. Kalau 2 berarti nanti utang lah gitu ya. Boleh nggak? Tapi satu aja. Satu aja ya. Nah. Ya mungkin kalau ada yang hafal, mungkin tadi nazom yang kami sebutkan tentang maslahat yang dipilih maslahat yang lebih besar, ada yang hafal? Bahasa Indonesia nggak apa-apa, terjemahnya. Atau saya sebutkan bahasa Arabnya nanti mungkin terjemahannya. Boleh. Ya. Saya ulangi lagi nih nazom Syekh As-Sa'di nih di kitab Qawaidul Fiqhiyah. Ini kawannya diajarin dipesankan ya? Ada ya? Belum. Belum. Oke. Fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Yang bait bawahnya wadidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi.
Nah, yuk. Berarti pertanyaan terjemahkan ya. Terjemahkan, Tadi. ya. Ini kan Ayo. sebagian kan ini nih. Nggak apa, terjemahnya agak ini nggak apa-apa. Yang penting maksudnya tersampaikan. Iya, tafadhal. Ketika bertemu dua maslahat, utamakan yang lebih tinggi. Terus, Ketika bertemu dua mufsadat, utamakan yang lebih rendah. Masya Masya Allah. Allah. Barakallahu fiik. Masya Pilih yang mana? Anak muda dan salaf, wasiat ayah, surga yang dirindukan, anak muda dan salaf. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada 3 lagi Ustaz Komar. Oh, masih ada 3 lagi. Baik. Pertanyaan ketiga nih, main cepet-cepetan. Ini mudah harusnya ya. Permisalan yang disebutkan Nabi tentang teman yang soleh dan teman yang Nah tuh udah nggak duluan tuh. ya. Apa? Seperti apa? Jadi kalau teman yang soleh itu seperti penjual minyak wangi. Nah, Kalau entah kita bisa dapat minyak wanginya atau enggak kita bisa mencium harumnya. Kalau misal teman yang buruk itu seperti pandai besi. Kalau misal kita tidak terkena apinya maka seenggaknya kita kecium baunya gitu. iya Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Pilih yang mana? Surga dirindukan, wasiat ayah, sama perjalanan kehidupan setelah kematian. Oh, udah siap mati, Masya Allah. Baik, 2 lagi Ustaz Komar. Baik, saya minta untuk disebutkan dalil yang sudah kita sebutkan tentang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Tadi antum punya udah? Oh iya, antum duluan ya. Alhamdulillah. Ya Pak. Ya, alhamdulillah. Dalilnya di hadis Al-Arba'in. Berapa? Tirmidzi kalau nggak salah bunyinya min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya? Artinya di antara tanda baiknya Islam seseorang dia meninggalkan segala yang tidak bermanfaat baginya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Pilih yang mana? Ayat Saya. Oh, udah siap jadi bapak. Semester berapa? 8. Wah, Oh iya, udah siap. harusnya udah nikah. Ani dulu semester 8 nikah ya. Jadi Ani itu inget banget semester 8. Nih, bulan ini nih. Ini bulan apa? Bulan Februari Ani lamaran. Bulan Juni Ani nikah. Agustus pas sudah istrinya udah hamil 3 bulan. Kok bisa Jadi- dapat sih istrinya? Saya nggak dapat waktu itu, Cang. Iya, jadi yang lain sibuk mikirin skripsi, Ani sibuk mikirin resepsi gitu ya. tapi skripsi selesai ya, Selesai, tepat waktu, Masya Allah. lulus 4 tahun ya. Jadi kuliah bukan halangan untuk menikah. Ya. Apalagi zaman antum, zaman fitnah di mana-mana gitu. Zaman aneh namanya fitnah itu agak-agak sulit gitu ya. Kalau sekarang kan buka HP ya, dapat dengan mudah ngelihat. Jangankan yang terbuka, yang cadarannya sekarang di TikTok udah pada goyang-goyang gitu ya. Waliyadzubillah gitu ya. Nah, satu lagi Ustaz. Baik, tolong di hadis Nabi tentang para nabi mewariskan ilmu. Ayo, angkat tangannya. Kita kasih petunjuk depannya. Innal anbiya'a Ayo. lam yuwarisu. Nah, itu dia depannya. Ayo. Nggak usah malu-malu. Terlalu mudah kayaknya, Ustaz. Iya, kayaknya terlalu mudah jadi mereka yang lain aja itu. Mungkin Mau coba? Coba. Nggak apa-apa, Ya, kan apa? salah nggak apa-apa. Ya. Masya Allah. agak mikir-mikir sendiri. Iya, coba-coba. Tadi itu awalnya innal anbiya. Iya. Innal anbiya la yuwan itu dinaran wa dirhaman. Walakin Walakin yuwan itu ilman. ilma. Nah, coba bisa aja. Terjemahin teman-teman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar atau dirham, tapi nabi itu mewarisi yang diwariskan para nabi itu ilmu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, silakan. Ini hadiah yang terakhir. Habis. Habis, alhamdulillah laku Sold ya. semua. Sold out ya. Alhamdulillah. Baik, barangkali ada yang mau ditanya? Tulab dan Tolibat. Iya, jadi insya Allah kajian seperti ini kita akan rutinkan. Jadi saya rencana akan mengundang beberapa dosen, sengaja nanti pematerinya dosen ya. Sebulan sekali insya Allah. Sebulan sekali nanti ada pemateri, nanti ada Dr. Ibad ya.
beliau dosen di Teknik Kimia. Ada juga Dr. Zulkarnain, beliau dosen di Teknik Industri juga. Iya, itu sekdep gue itu. Iya, sekdep ya, Insya Allah. Kemudian ada juga Dr. Alfian, beliau dosen di Teknik Metalurgi. Saya banyak teman-teman. Itu 3 orang yang terakhir itu teman satu kontrakan saya. Jadi mereka memilih jalan akademik, kalau saya memilih jalan apa ya saya? Saya nggak tahu saya apa. Jalan agama, Pak. Jalannya Talibul ilmi. entrepreneur ya, socialpreneur lah ya. Nah, edupreneur. Baik. Jadi insya Allah kajian seperti ini rutin ya, sebulan sekali nanti akan kita undang beberapa pemateri secara bergantian dengan tema-tema yang insya Allah relevan dengan dunia kampus yang kita kombinasikan dengan ilmu agama. Kemudian kita juga rencana pengen bikin kajian rutin sih kayak kelas-kelas bahasa Arab ya. Mungkin saya merasa perlu juga ya. Selama ini kan saya tinggal di hutan ya. Yang udah pernah datang ke rumah saya hutan kan itu ya. Jadi saya perlu refreshing juga gitu. Mungkin saya pengen ya sebulan 2 kali itu nanti ada kelas. Mungkin ada bahasa Arabnya sama ilmu tafsir atau yang lain. Nanti saya diskusikan sama Ustaz Abid ya kira-kira jadwal kosong. Mungkin bisa kita kombinasikan dengan sekalian buka puasa bareng gitu ya. Kan enak tuh ya habis ngaji kita makan bareng gitu ya. Hari Senin atau hari Kamis. Bisa insya Allah. Nanti yang ada di grup jangan keluar ya. Kan ada grupnya tuh ya. Nanti kita informasikan kajian-kajian yang berikutnya. Karena saya mendengar sekarang kajian tuh nggak semudah dulu ya. Di Masjid UI itu udah nggak bisa kayak dulu ya. Udah nggak bisa. Kalau dulu kan Masya Allah ya di Masjid UI itu ya masing-masing tuh punya halakannya masing-masing gitu ya. Jadi Dulu ada Ustadz Badru. ada di selasar kiri, selasar kanan. Kita bebas pilih mau ikut kajian yang mana. Kalau sekarang kan udah nggak boleh ya. Makanya saya tergugah buat bukan bikin tandingan ya, tapi memberikan solusi gitu ya. Karena di Masjid UI udah nggak bisa ya, coba saya pengen menjadikan markas ini sebagai markas ya pendidikan mahasiswa lah. Karena saya merasakan betul gitu, saya sayang banget waktu kuliah itu nggak ada wadah di mana saya bisa belajar secara tadarruj gitu ya. Ya, kan dengan adanya tempat seperti ini insya Allah ya. Jadi belajar agama itu kalau cuma sebatas ikut kajian-kajian tematik, itu memang bagus untuk charging iman ya. Tapi kurang bagus untuk tadarus, kurang bagus untuk tahapan dalam meniti penuntut ilmu ya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sukses di dunia, sukses di akhirat, kita paham ilmu dunia, paham ilmu agama, maka kita perlu meniti jalan yang konsisten ya. Jadi setiap minggu ya itu tadi diawali dengan belajar bahasa Arab. Karena kalau bahasa Arab udah kita kuasai, kita mau belajar apa aja mudah ya. Kuncinya adalah bahasa Arab. Ya insya Allah nanti kita tim-tim dosen ini akan terus mengadakan kajian semacam ini bismillah ta'ala. Tapi ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum ditutup? Ya silakan. Bagaimana hukumnya kalau misalkan kita melanjutkan pendidikan ke negara yang mayoritas itu non-muslim, tapi ilmunya sebenarnya bisa dipelajari di dalam negeri, tapi ilmu itu belum berkembang. Ya. Ya silakan Ustaz Kamar. Iya. Betul. Baik. Jadi memang para ulama itu ditanya ya tentang hukum belajar di negeri kafir gitu ya. Fitnah di negeri kafir itu besar sekali ya. Saya akan cerita ya, ketika saya berangkat ke negeri kafir itu susah dapat kos-kosan ataupun dapat apartemen. Qadarullah ada yang agak mudah, ternyata itu gay, Ustaz. Masya Allah. Jadi ternyata dia punya misi juga gitu ya. Jadi menularkan. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya kemudian setelah berapa lama setelah paham di situ, saya coba cari tempat lain. Jadi fitnah di sana itu besar sekali, walaupun kita tidak merasa, gitu ya. Jadi nanti kita bisa bikin permisif ya tentang tadi sesama jenis, kemudian tentang alkohol gitu ya, itu wine gitu ya, itu di mana-mana ya. Jadi memang kenapa sih para ulama bilang jangan pergi ke negeri kafir, itu memang fitnahnya besar sekali. Kemudian juga di sana itu keluarga itu asal suka sama suka, tinggal didaftarin ke kelurahan. Gitu ya. Ya, jadi nanti nggak perlu nikah nanti dapat kakaknya gitu. Satu keluarganya dianggap dia satu keluarga. Jadi banyak hal memang ada banyak hal dunia yang bagus kayak transportasi, kayak kesehatan itu bagus, tapi menurut saya itu nggak sebanding dengan kerusakan tadi ya.
Nah, makanya hukumnya secara umum adalah tidak boleh, sebagaimana disebutkan para ulama, termasuk juga Imam Syekh Utsaimin di kitab ini, gitu ya. Tapi memang ada beberapa perkecualian, ada syarat-syarat kalau misalnya benar perlu banget ya, misalnya untuk bisnis. Nah, itu bisnis biasanya karena sebentar ya, kemudian kembali lagi, itu secara umum biasanya dibolehkan. Adapun untuk belajar memang disyaratkan bahwa kita aman dari fitnah. Aman dari fitnah, perlu belajar ilmu agama. Kemudian juga memang ilmu itu tidak ada di negara muslim. Saya sebetulnya S2 juga di Malaysia, jadi kita cari dulu negara muslim gitu ya. Ketika S3 kebetulan saya apply di beberapa negara, di Saudi sedang proses, tetapi ternyata waktu itu di Belgia saya dapat duluan, dan memang ilmunya belum begitu berkembang di Indonesia, ilmu optimization. Saya tidak, ini bukan excuse saya gitu ya, tapi memang saya merasa bahwa ada apa namanya itu terlalu bermudah-mudahan gitu ya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan saya mau bertobat di sini gitu ya. Dan saya ganti dengan ilmu agama, walaupun ilmu yang saya pelajari waktu itu, kami pelajari adalah ilmu yang cukup bermanfaat. Jadi tolong silakan kita ukur diri sendiri. Saya waktu itu bawa keluarga, kemudian kita bergabung dengan keluarga muslim, orang Indonesia. Saya juga bergabung dengan orang-orang Prancis yang muslim gitu ya. Dan sebisa mungkin kalau sudah selesai, kita langsung pulang. Entah pulang ke Indonesia atau pulang ke negara muslim. Itu mungkin yang bisa saya nasihatkan. Ya, dipahami ya. Jadi intinya ukur diri sendiri ya, kalau kita bisa menjaga agama kita selama di sana, tetap ya sholat, kemudian tidak terpengaruh dengan budaya buruknya seperti pergaulan bebas, alkohol dan sebagainya, itu silakan ya. Kadang saya pernah nanya kan ke Alfian, ke Zulkarnain, ke Ibad, gimana kehidupan di sana, kata mereka hancur gitu ya. Artinya kalau nggak kuat iman, yang ada apa? Yang ada ya malah pulang ke sini bawa budaya dari sana. Waliyadzubillah. Artinya ya tanya ke diri kita sendiri, kita bisa nggak menjaga fitnah itu? Kalau bisa silakan. Nah, tapi mungkin ya karena udah mau masuk waktu zuhur, kita cuma di sini. Nanti insya Allah ada makan siang ya. Udah siap belum? Lagi diambil ya. Nanti ada makan siangnya akan dibagikan insya Allah setelah ini. Semoga acara ini bisa memberikan kepada antum semua manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan, dan semoga antum semua dimudahkan dalam belajar ilmu umum di jurusan masing-masing, dan juga jangan pernah melupakan ilmu agama. Bahkan seperti yang dikatakan Ustaz Komar tadi, bahwa tidak ada kata seimbang ya antara dunia sama akhirat. Gimana mau seimbang ya? Nikmat dunia itu dibandingkan akhirat seperti apa? Kata Rasul itu mala ainun ro'at ya. Apa yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, wala udunun sami'at, sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, bahkan apa tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Jadi kalau kita bilang bagaimana cara menyimbangkan dunia dan akhirat, jawabannya nggak akan bisa. Gimana mau disimbangin orang surga itu dibandingkan dengan dunia, maka dunia ini nggak ada apa-apanya. Jadi intinya mumpung masih kuliah, banyak waktu luang, jangan disia-siakan, karena antum semakin tua ya itu semakin sibuk untuk mencari ilmu. Jadi jangan nunggu tua. Kadang-kadang kan orang kan saya ntar nunggu tua dulu baru taubat gitu. Bisa taubat. Iya, makanya kalau kita perhatikan yang haji, yang umroh rata-rata orang tua gitu kan. Karena nunggu tua dulu. Emangnya antum yakin? Emangnya kita yakin bakal tua gitu kan? Gimana kalau mati muda ya? Masya Allah ya, waliyadzubillah. Jadi bekali diri dengan ilmu, jangan pernah menunda-nunda dalam kebaikan ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum ya. Bersegeralah dalam menuju ampun dari Rabb kalian. Artinya mumpung masih muda, mumpung masih luang, manfaatkan. Karena nanti kalau udah nikah, apalagi udah punya anak, udah kerja, itu alasannya tuh makin banyak, makin nambah. Orang tuh makin tua, makin banyak urusan, makin nambah alasannya. Jadi sekarang yang mumpung banyak waktu kosongnya, banyak waktu luangnya, manfaatkan ya. Karena penyesalan datangnya belakangan. Kalau di depan namanya DP ya. Nah ya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu barangnya bisa dipakai ya? Bisa. Boleh.